1576 Sentian 1600. Duduk di puncak bukit. Wajah Huli Daxian sangat jelek, dan tangan yang memegang tongkat itu sedikit gemetar. Ketika ayah dan anak Du Ziteng dan Dunan melihat pemandangan ini, rahang mereka hampir ternganga karena terkejut. Anda harus tahu bahwa Immortal Huli adalah dewa di hati mereka, penguasa Pulau Penglai. Segala sesuatu di keluarga Du mereka diberikan oleh Immortal Huli. Tapi para dewa di dalam hati mereka benar-benar dipukuli hingga dipermalukan oleh Sentian saat ini. Mata Immortal Huli sedikit menyipit, "Nak, aku tidak bisa menahanmu lagi." Immortal Huli sebenarnya memiliki firasat buruk di hatinya, dia selalu merasa jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya hari ini, dia akan mati di tangan Sentian. Sejak awal, dia meremehkan Sentian. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sentian memiliki begitu banyak rahasia. Badan sejati naga emas, pedang pembunuh naga, tinju cahaya suci, dan teknik pedang 9 bayangan, semuanya tidak terkalahkan di dunia saat ini. Hanya saja Sentian belum sepenuhnya memahami hal-hal tersebut. Jika suatu saat kekuatan Sentian mencapai tingkat tertentu dan dia memahami sepenuhnya hal-hal tersebut, itu akan sangat menakutkan. Immortal Huli tidak percaya bahwa apa yang didapat Sentian adalah semua peluang. Ribuan tahun kemudian, mengapa itu jatuh ke tangan Sentian saja? Anak ini tidak akan pernah bisa dipertahankan. Setelah Huli yang abadi mengatakan ini, kakinya berhenti sebentar, dan badannya langsung terangkat ke udara, menderita kematian. Huli abadi yang agung meraung dengan marah, dan kemudian badannya terbakar dengan nyala api, dan nafas yang dia keluarkan sedingin dunia bawah Jeuyu. Hukuman dewa akan datang. Huli abadi yang agung tiba-tiba melambaikan tongkatnya ke arah langit. Permata di tongkat kerajaan langsung memancarkan cahaya yang melampaui matahari, dan kemudian melesat langsung ke langit. Kemudian rantai cahaya langsung mengikat Sentian, dan dari langit, seberkas cahaya dengan diameter 10 meter menghantam Sentian. Hukuman langit kali ini jauh lebih kuat daripada yang digunakan Dunan. Ayah dan anak Du Ziteng dan Dunan melihat hukuman langit yang dijatuhkan oleh Huli abadi yang agung. Sinar cahaya berdiameter hampir 10 meter di depan mereka ratusan kali lebih kuat daripada hukuman langit yang mereka keluarkan. Ayah dan anak tersebut masih belum mengetahui bahwa hukuman langit yang mereka keluarkan juga dilakukan oleh Huli abadi yang agung, dan mereka berdua tahu bagaimana melakukannya. Sentian merasakan tekanan yang menakutkan dan mengerutkan kening. Pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan suara mendengung, dan semangat juang terus-menerus muncul dari pedang tersebut. "Menurutku kamu masih orang yang suka berperang." Sentian melirik ke arah pedang pembunuh naga, dan kemudian semua kekuatan naga di badannya dicurahkan ke dalam pedang pembunuh naga. Kemudian, pedang diayunkan, dan semburan auman naga terdengar. Seekor naga emas terbang keluar dari pedang pembunuh naga. Ketika naga emas bertemu dengan berkas cahaya, Sentian dengan cepat memutus rantai cahaya dan menghilang dari tempatnya. Ledakan. Naga emas bertabrakan dengan pilar cahaya, dan semburan auman naga terdengar. Cahaya putih dan cahaya keemasan bercampur, seperti ledakan bom. Cahaya yang dipancarkan langsung menerangi seluruh Pulau Penglai. Memalukan. Semua orang di Pulau Penglai berkumpul di luar rumah, menyaksikan cahaya memancar di udara. Semua orang disinai oleh cahaya yang menyilaukan ini dan menutup mata mereka erat-erat. Tidak terkecuali Huli abadi yang agung, dia mengulurkan tangannya untuk menutup matanya. Cahayanya menghilang, dan sebelum Huli abadi bisa bereaksi, Sentian sudah berada di depannya. Aku melihat pedang pembunuh naga di tangan Sentian langsung menebas permata di tongkatnya. Huli abadi yang agung terkejut dan ingin melindungi permata itu, tapi itu sudah terlambat. Dentang. Ujung pedang pembunuh naga di tangan Sentian telah menusuk permata itu dengan keras. Semburan cahaya menyilaukan meledak, dan Sentian merasakan kekuatan besar menyerang badannya di sepanjang pedang pembunuh naga. Kekuatan ini begitu dahsyat bahkan kekuatan naga di badan Sentian pun langsung dikalahkan. Pada saat ini, Sentian merasa dantiannya langsung dipenuhi dengan kekuatan, dan kekuatan itu masih mengalir ke dantiannya tanpa henti. Sepertinya dantian Sentian akan meledak. Seluruh badan Sentian bersinar dengan cahaya merah, dan cahaya merah ini bahkan memantulkan separuh langit. Pedang pembunuh naga berubah menjadi merah darah. Saat kekuatan dahsyat terus mengalir ke badan Sentian, retakan mulai muncul di permata berwarna-warni. Retakannya semakin besar, dan akhirnya permata itu pecah berkeping-keping.
Melihat ini, Huli Abadi yang agung buru-buru melepaskan tongkat di tangannya dan mundur. Ada sedikit kepanikan di mata. Ah! Sentian meraung, dan dia merasa seluruh badannya akan meledak. Melihat Sentian di depannya, Great Immortal Huli sedikit gemetar. Dareh! Apakah Lord Blood Demon akan muncul? Mata Immortal Huli penuh dengan ketakutan. Tekanan pada Sentian membuatnya berlutut. Mata Sentian memerah dan segera berubah menjadi sangat merah. Ah! Terdengar suara gemuruh lagi, aura di badan Sentian meledak lagi, badai bertiup, dan bebatuan beterbangan melintasi tempat kejadian seketika. Huli Abadi yang agung menahan badai, sementara Du Ziteng dan Dunan langsung terlempar sejauh 100 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengendalikanku. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas di antara alis Sentian, lalu dia melafalkan mantra pembersih hati. Pada saat yang sama, jimat yang ditinggalkan Humazi terbang langsung dari pelukan Sentian, lalu berubah menjadi bola api dan terbakar. Asap yang terbakar memasuki badan Sentian melalui hidungnya. Sentian melantunkan mantra pembersih hati di mulutnya, dan dia menjalankan seni memadatkan hati di badannya dengan putus asa, dan mulai menyempurnakan kekuatan yang sangat kuat ini di badannya. Lampu merah di badan Sentian mulai redup, dan akhirnya menghilang sama sekali. Saat ini, Sentian telah kembali ke penampilan aslinya, tetapi auranya jelas meningkat secara signifikan. Berkat mantra Guru Hu, Sentian menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka bahwa permata kecil mengandung kekuatan yang begitu besar hingga dia hampir kehilangan badannya. Huli Abadi yang agung memandang Sentian. Dia awalnya penuh percaya diri, tetapi sekarang tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kepanikan di matanya. Tanpa tongkat itu, aku tahu apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk melawanku. Jika kamu punya trik lain, gunakan saja. Sentian memandang Huli Abadi dengan dingin dan berkata. Immortal Huli tidak berbicara, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Du Ziteng dan Dunan. Kalian berdua datang ke sini, kata Huli Abadi yang agung kepada mereka berdua. Du Ziteng dan Dunan sama-sama tercengang, dan bahkan ragu-ragu. Awalnya, mereka selalu menganggap kekuatan harimau yang hebat ini sebagai dewa. Tapi sekarang, makhluk abadi yang kuat dipaksa dirugikan oleh Sentian, dan keduanya mulai goyah. Melihat mereka berdua ragu-ragu, Huli Abadi menjadi marah. Jika kamu belum datang ke sini, apakah kamu ingin dihukum oleh dewa? Dengan raungan Huli Abadi yang agung, mereka berdua mendekat dengan enggan. Kamu berani curiga pada dewa, kamu pantas dikutuk. Semua yang kamu miliki diberikan olehku, aku dapat mengambilnya darimu sekarang. Seperti yang dikatakan Huli Abadi, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan semburan cahaya memenuhi badan Du Ziteng. Ayah! Dunan meraung buru-buru saat melihat ini. Du Ziteng berlutut di tanah dan dengan putus asa memohon belas kasihan, saya mohon kepada Huli Abadi yang agung untuk mengasihani saya, kasihanilah saya. Tapi tidak peduli bagaimana Du Ziteng memohon belas kasihan, semua kultivasi dan kekuatan spiritualnya menghilang dalam sekejap dan memasuki badan kekuatan harimau besar yang abadi. Du Ziteng duduk lumpuh di tanah. Pada saat ini, dia telah kehilangan semua kultivasinya dan menjadi orang biasa yang tidak bisa lagi menjadi orang biasa. Ah! Du Ziteng meraung, dia tidak bisa menerima hukuman seperti itu. Hukuman seperti itu, lebih baik membunuhnya. Du Ziteng tampak seperti gila, lalu dia menabrak batu di sampingnya. Tanpa kultivasi, ia tidak lagi memiliki keberanian untuk hidup. Bang! Du Ziteng kepalanya terbentur batu besar, lalu otaknya meledak dan dia mati dengan mata terbuka lebar. Aku tidak akan pernah mati dengan mata tenang. Ayah! Dunan bergegas mendekat, memeluk badan ayahnya dan menangis dengan sedihnya. Dia menoleh untuk melihat Huli Abadi yang agung. Tidak ada rasa hormat di matanya, tapi kemarahan. Jangan lihat aku, semua orang di Pulau Penglai hanyalah wadah spiritual yang aku angkat. Aku bisa merampas segalanya darimu kapan saja. Tanpa aku, bagaimana keluarga Dumu akan menikmati hal-hal ini? Kamu harus mengabdikan dirimu padaku dan berbahagia. Ayahmu sudah meninggal, sekarang giliranmu. Immortal Huli mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya menyelimuti Dunan. Pada saat ini, sosok Sentian melintas dan berdiri di depan Dunan, dia melambaikan telapak tangannya dan memaksa Huli Abadi yang agung mundur. Kamu adalah roh harimau, tetapi kamu berani menyebut dirimu dewa dan merampas segalanya dari manusia.
Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Wajah Sentian menjadi dingin, dan kemudian dia meninju huli abadi yang agung. Dengan pukulan ini, angin menderu, jauh lebih kencang dari sebelumnya. Ketika huli abadi agung melihat ini, dia tidak langsung menghadapinya, sebaliknya, dia dengan cepat mundur dan mengayunkan serangkaian kekuatan spiritual, berharap untuk melemahkan kekuatan pukulan Sentian. Tapi itu sia-sia, tanpa tongkat kerajaan. Bahkan jika kekuatan Hu abadi menyerap kekuatan spiritual Du Ziteng, dia tetap bukan tandingan Sentian. Ledakan. Sentian meninju dada makhluk abadi berkekuatan harimau, dan langsung menghempaskan makhluk abadi berkekuatan harimau itu. Sentian melompat, lalu meninju lagi. Di udara, Sentian melancarkan lebih dari selusin pukulan berturut-turut, dan pukulan tersebut mengenai daging, mengalahkan kekuatan harimau abadi yang besar tanpa kekuatan untuk melawan. Mengaum. Akhirnya, kekuatan harimau abadi yang besar mengeluarkan auman harimau, dan seluruh area terlarang mulai runtuh. Segera, Sentian menyadari gelombang fluktuasi di kehampaan, dan kemudian mereka memasuki sebuah lembah. Dan di lembah ini, berdiri patung batu setinggi lebih dari 10 meter. Patung batu ini sama persis dengan patung batu yang ada di candi. Sentian menemukan bahwa selalu ada kekuatan spiritual samar yang melayang di sekitar seluruh lembah, dan kemudian memasuki badan patung batu itu. Kesadaran Sentian langsung menyelimuti patung batu itu, dan di dalam badan patung batu itu, terjadi fluktuasi kekuatan spiritual. Apakah ini ahli sebenarnya di balik Pulau Penglai? Sentian sedikit mengernyit. Pada saat ini, semburan cahaya keemasan memancar dari patung batu, langsung memotong kesadaran Sentian. Sentian dipukul dengan keras dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pada saat ini, huli abadi berlumuran darah dan akhirnya berlutut di depan patung batu itu. "Tuan, tolong beri saya kekuatan." Immortal Huli berlutut dengan saleh di depan patung batu itu. Segera, Sentian melihat patung batu itu mulai bersinar dengan cahaya, dan kemudian di atas kepalanya, seberkas cahaya menembus ke langit, dan akhirnya menyebar ke langit, menutupi seluruh Pulau Penglai. Energi spiritual yang kaya di Pulau Penglai menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan titik cahaya mulai terlihat di seluruh penduduk Pulau Penglai. Ini adalah kekuatan spiritual dalam badan setiap orang, dan sekarang diserap. Pada saat ini, bahkan badan Dunan mulai bersinar dengan bintik-bintik cahaya, dan dia merasakan hilangnya kekuatan spiritual di badannya. Tidak. Dunan meraung, dia ingin menghentikan hilangnya kekuatan spiritual di badannya, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ketika Sentian melihat ini, dia mengerutkan kening, dan kemudian cahaya keemasan keluar, langsung menutupi Dunan. Dengan penghalang cahaya keemasan, hilangnya kekuatan spiritual di badan Dunan dapat dikendalikan. Di seluruh Pulau Penglai, kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu sukses." Ketika Sentian melihat ini, dia melompat, dan kemudian seluruh badannya memancarkan cahaya keemasan, dan tinjunya bahkan terbungkus lapisan kabut putih tipis. Tinju cahaya suci. Sentian meninju patung batu itu, dia tidak bisa membiarkan patung batu itu menyerap semua kekuatan spiritual, jika tidak, bahkan 100 dari dirinya tidak akan bisa menandingi roh harimau ini. Ledakan. Setelah meninju, badan Sentian diguncang kembali oleh kekuatan kejutan balasan yang sangat besar. Patung batu itu sepertinya dilindungi oleh sesuatu, dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Huli abadi yang agung masih berlutut dengan saleh di depan patung batu itu, dan tidak memperhatikan serangan Sentian. Di antara alis patung batu, seberkas cahaya menyinari badan huli abadi yang agung. Sentian mengeluarkan pedang pembunuh naga secara langsung dan menebas huli abadi dengan satu serangan. Karena Anda tidak dapat menghancurkan patung batu tersebut, maka ambil tindakan terhadap roh harimau ini. Sentian mengayunkan pedangnya ke udara, dan seekor naga emas meraung, mengeluarkan naga mengaum di udara. Segera setelah itu, naga emas membuka mulutnya yang berdarah dan dengan ganas menuju ke arah huli abadi yang agung. Huli abadi yang agung masih berlutut di tanah, dengan kepala menunduk, seolah-olah dia tidak tahu bahaya yang dia hadapi. Ledakan. Cahaya keluar dari mata patung batu itu dan mengenai naga emas dalam sekejap, membuat naga emas itu menghilang ke udara. Namun, kekuatan harimau besar yang abadi tidak mengangkat kepalanya dari awal hingga akhir. Melihat kekuatan spiritual semakin banyak berkumpul,
membentuk-bentuk matahari di udara, wajah Sentian menjadi sangat cemas. Ia tidak pernah menyangka kalau itu hanyalah patung batu, bagaimana bisa memiliki kemampuan seperti itu. Sentian memegang pedang pembunuh naga dan terus bergerak menuju huli abadi yang agung. Dia tahu bahwa selama Immortal Huli meninggal, tidak peduli seberapa kuat patung batu itu, dia tidak akan bisa mengambil tindakan sendiri. Teknik pedang 9 bayangan. Sentian mengayunkan pedangnya satu demi satu, dan energi pedang yang menakutkan itu meraung di udara. Ledakan. Energi pedang keluar, tapi langsung terhenti oleh cahaya yang memancar dari mata patung batu itu. Sentian mengertakkan gigi dan terus mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Seluruh kekosongan mulai bergetar di bawah energi pedang. Huli Daxian menundukkan kepalanya, merasakan kekuatan yang diberikan oleh patung batu itu, dan aura di badannya berkembang pesat. Kekuatan spiritual di langit telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Sentian mengangkat kepalanya dan melirik, wajahnya sangat pucat, dia mengeluarkan gelombang raungan, dan cahaya kemasan di badannya sekali lagi meningkat beberapa poin. Tapi tidak peduli gerakan apa yang digunakan Sentian, dia tidak bisa menghancurkan pertahanan patung batu itu. Melihat kekuatan spiritual di langit telah mencapai titik ekstrimnya, Sentian mengertakkan gigi dan menyerang kekuatan harimau abadi yang besar. Sebaliknya, dia melompat dan langsung menuju ke arah bola cahaya yang dipadatkan dengan kekuatan spiritual di udara. Dunan kaget saat melihat sosok lemah Sentian menghadap bola cahaya seperti matahari di udara. Pada saat ini, Sentian tidak ada artinya seperti seekor ngengat terbang ke dalam api dan membenturkan telur ke batu. Jika energi spiritual dalam jumlah besar meledak bersamaan, kekuatannya tidak akan terbayangkan, dan seluruh pulau Penglai mungkin akan lenyap mulai sekarang. Melihat Sentian bergegas menuju bola cahaya dengan kekuatan spiritual yang kental, kepala patung batu itu memancarkan cahaya merah, dan bola cahaya dengan kekuatan spiritual yang kental mulai memancarkan sinar cahaya. Patung batu itu sebenarnya mulai dengan rakus menyerap kekuatan spiritual dari bola cahaya ini. Ketika Sentian melihat ini, seluruh badannya langsung menghalangi cahaya, memutus hubungan antara patung batu dan bola cahaya. Kekuatan spiritual yang sangat besar menghantam badan Sentian dan mulai mengalir ke badan Sentian dengan gila-gilaan. Kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada energi darah yang dipancarkan permata yang rusak. Segera, dantian Sentian terisi, dan setiap bagian badannya dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Namun, kekuatan bola cahaya masih tidak berhenti mengalir. Sentian merasa seperti akan meledak. Badannya semakin besar dan kulitnya mulai pecah-pecah. Ah! Sentian meraung, dia bisa merasakan ledakan terus-menerus terdengar di badannya. Saat ini, aura dalam badan Holy Great Immortal telah mengalami perubahan besar, dan kekuatannya meningkat menuju transformasi. Segera, ada gelombang energi yang sangat besar, dan badan Huli Abadi yang agung berubah seketika. Kepala harimau yang menakutkan itu mulai perlahan menghilang, dan berubah menjadi seorang pemuda. Fluktuasi energi yang sangat besar inilah yang menyebabkan bola cahaya menyusut seketika, dan Sentian juga mengambil kesempatan untuk mengambil nafas. Hahaha, aku menerobos. Immortal Huli menyentuh wajahnya, dan kemudian melakukan kowtow dengan berat. Tuan, saya akan selalu berada di sisi Anda dalam kehidupan ini, membantu Anda terlahir kembali. Setelah Huli Abadi Agung selesai berbicara, dia melihat dengan rakus ke arah bola cahaya di udara. Kekuatan spiritual yang begitu besar, tetapi bagi Huli Abadi Agung yang telah menembus transformasi, itu hanya dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat berikutnya. Sentian merasakan nafas Immortal Huli, dan ekspresinya sangat jelek. Tetapi ketika dia melihat harimau besar abadi memandang dengan rakus ke arah bola cahaya spiritual, Sentian tahu bahwa dia tidak boleh dibiarkan menelan kekuatan spiritual. Kalau tidak, apalagi Pulau Penglai, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan orang ini. Sentian mengertakkan gigi, dan panas di matanya berangsur-angsur berkumpul menjadi sekelompok cahaya yang kuat. Dia menatap bola cahaya spiritual di depannya, dan akhirnya bergegas ke arahnya. Dia ingin menggunakan badannya untuk meledakkan seluruh bola cahaya spiritual, dan dia tidak boleh membiarkan kekuatan harimau yang hebat ini mendapatkannya. Dalam sekejap, sosok Sentian ditelan bola cahaya. Cahaya menyilaukan meledak, dan tidak ada yang bisa melihat Sentian. Pada saat ini, Sentian, yang berada di tengah bola cahaya spiritual,
terus-menerus berputar dan berubah bentuk, seolah-olah dia telah memasuki dimensi lain. Penyiksaan yang kejam menyebabkan Sentian pingsan. Jika bukan karena kekuatan fisik Sentian, badannya akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi sampah. Sejumlah besar kekuatan spiritual terus mengalir ke badan Sentian. Badan Sentian semakin membesar, dan darah merembes keluar dari kulitnya, berubah menjadi merah darah. Ledakan. Terjadi ledakan besar. Semua cahaya menghilang seketika, dan tidak ada jejak kekuatan spiritual di langit. Namun saat ini, Sentian juga menghilang. Kasihan sekali dia. Immortal Huli menggelengkan kepalanya. Tidak disayangkan dia kehilangan kekuatan spiritualnya, lagi pula, jika kekuatan spiritualnya hilang, dia masih bisa menggunakan orang-orang di Pulau Penglai untuk mendapatkannya kembali secara perlahan. Yang disayangkan baginya adalah badan mesum Sentian, wujud asli dari naga emas, tidak dapat ditemui kapanpun. Bahkan di klan naga, hanya ada sedikit badan naga emas yang sebenarnya. Langit di atas Pulau Penglai kembali tenang, dan topeng cahaya yang mengelilinginya menghilang dalam sekejap. Semua orang terus bekerja. Mereka hanya menganggap adegan itu sebagai tontonan. Dunan, yang benar-benar melihat adegan ini, merasa dirinya bodoh. Pertarungan di depannya berada di luar pemahamannya. Selama bertahun-tahun di Pulau Penglai, dia selalu berpikir bahwa jiwa baru lahir Duda akan mencapai puncak dunia keabadian. Tapi saat ini, Sentian, yang merupakan jiwa yang baru lahir, berubah menjadi debu dan menghilang ke udara. Kamu tahu terlalu banyak, jadi kamu akan mati juga. Huli abadi yang agung memandang Dunan dan berkata perlahan. Menghadapi kekuatan besar Hu yang abadi, Dunan tidak takut pada awalnya, tetapi malah menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Dia tahu bahwa jika pihak lain memintanya mati, tidak ada kemungkinan dia selamat. Menutup matanya perlahan, Dunan menunggu nasibnya datang. Semua yang kamu miliki diberikan kepadamu olehku, dan sekarang aku ingin mengambilnya kembali. Saat dia berbicara, Great Immortal Huli perlahan mengangkat telapak tangannya, dan di telapak tangannya, bola cahaya hitam muncul. Sepertinya ada kilat yang mengalir di bola cahaya. Kekuatan isap langsung menghantam Dunan, dan kekuatan spiritual di badan Dunan perlahan terkuras habis. Tepat ketika Huli Great Immortal menyerap kekuatan Dunan, dia tidak menemukannya di lubang yang dalam tidak jauh dari sana. Sentian, yang wajahnya telah lama berubah tak bisa dikenali dan badannya hancur, jiwa baru lahirnya bersinar terang pada saat ini. Badan Sentian pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, tidak ada bekas luka di badan Sentian, dan garis-garis kilau muncul di kulitnya. Pada saat ini, badan fisik Sentian menjadi lebih kuat lagi, dan bahkan kekuatannya menembus alam ke-8 dari Nas Chen Sol. Dia hanya selangkah lagi dari puncak Nas Chen Sol. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menembus ke level baru dengan usahanya yang putus asa. Tiba-tiba, Sentian membuka matanya, dengan tatapan dingin di matanya. Sentian naik ke udara, dan kemudian dia melihat kekuatan harimau yang besar, menyerap kekuatan Dunan pada saat ini. Mata Dunan tertutup rapat saat ini, tanpa kesulitan apapun. Dia menerima nasibnya. Ketika Sentian melihat ini, dia mengerutkan kening, lalu meraung keras, dan meninju makhluk abadi yang kuat itu dengan pukulan. Mendengar raungan keras Sentian, Huli abadi terkejut. Berbalik dan melihat itu adalah Sentian, Huli abadi yang agung buru-buru mundur, dengan keterkejutan di matanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih bisa bertahan dalam ledakan seperti itu? Bahkan jika kamu memiliki jiwa yang baru lahir, itu akan hancur oleh ledakan semacam itu. Mata Huli yang abadi dipenuhi dengan keraguan. Dunan juga membuka matanya saat ini dan melihat bahwa Sentian masih hidup, dan sepertinya tidak ada luka di badannya. Rahangnya ternganga. Tidak ada satupun roh harimaumu yang mati, bagaimana mungkin aku mati? Sentian memandang Huli abadi dengan dingin dan berkata. Setelah mendengar ini, Immortal Huli sedikit terguncang, dan aura besar langsung menyelimuti Sentian. Saya sekarang telah menembus ranah transformasi. Bahkan jika Anda belum mati, bagaimana Anda bisa menjadi lawan saya? Huli abadi yang agung mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Bahkan jika Sentian tidak mati, mustahil bagi jiwa yang baru lahir untuk mengalahkan jiwa yang telah berubah. Ada kesenjangan besar dalam perbedaan antara tingkat kekuatan yang begitu besar.
Sentian mengerutkan kening, merasakan nafas kekuatan harimau besar yang abadi. Itu benar-benar membuat Sentian merasakan banyak tekanan. Apakah dia lawanmu atau bukan? Bagaimana dia bisa menjadi keluargamu? Kamu hanya akan tahu jika kamu mencobanya. Aura di badan Sentian juga meledak, dan aura alam jiwa baru lahir ke-8 menahan tekanan dari huli abadi yang agung. Kamu masih ingin mencoba? Kamu pria yang ceroboh. Setelah mengatakan itu, huli abadi yang agung mengangkat tangannya, lalu bertepuk tangan dengan telapak tangan yang ringan. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyerbu menuju Sentian. Badan Sentian bersinar dengan cahaya keemasan, badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik mulai menutupi badan Sentian, melawan kekuatan mengerikan ini. Angin kencang itu seperti pisau tajam, meninggalkan bekas luka di badan Sentian. Badan emas yang tidak bisa dihancurkan segera hancur, membuat Sentian benar-benar terkena kekuatan mengerikan ini. Sentian melirik Dunan tidak jauh di belakangnya. Jika dia kabur saat ini, Dunan pasti akan mati. Seluruh penduduk Pulau Penglai tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana mungkin manusia yang mulia bisa didominasi oleh roh harimau? Memikirkan hal ini, Sentian mengertakkan gigi dan melangkah maju, tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan. Ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar, suara besar yang dapat didengar dengan jelas oleh semua orang di Pulau Penglai. Di luar istana, Hu Mazi dan Zhao Chuang merasa sedikit lebih tenang saat mereka mendengarkan suara gemuruh besar di dalam. Setelah ledakan besar tadi, pertempuran segera berhenti, dan tidak ada suara pertempuran di area terlarang. Hu Mazi dan Zhao Chuang langsung menjadi khawatir terhadap Sentian. Pertempuran berhenti dan tidak ada suara. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Sentian. Sekarang skill kedua orang tersebut belum merespon, jadi tidak ada cara untuk memeriksanya. Suara keras yang baru saja terdengar lagi membuat Hu Mazi dan Zhao Chuang tahu bahwa Sentian masih hidup dan masih bertarung. Pukulan Sentian menghabiskan hampir seluruh kekuatan spiritualnya, tetapi pukulan ini memberi kekuatan harimau besar yang abadi pemahaman baru tentang Sentian. Sentian hanyalah seorang biksu di alam jiwa yang baru lahir, tetapi sekarang dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan terhadap para biksu di alam transformasi. Hal ini membuat huli abadi yang agung sangat bingung. Meskipun badan fisik Sentian lebih kuat dari yang lain, kekuatan spiritual dalam badan Sentian tampaknya telah diberkati. Ada biksu yang bisa melintasi alam besar tanpa kalah sama sekali, tapi mereka semua adalah sosok setingkat jenius. Meskipun kamu memblokir seranganku ini, kamu menghabiskan seluruh kekuatan spiritualmu. Aku ingin tahu apa yang dapat kamu lakukan untuk memblokir serangan berikutnya. Huli abadi yang agung mendengus dan berkata. Sentian tidak berbicara, tetapi dengan panik menjalankan teknik kondensasi jantung. Energi spiritual di sekitarnya menyerbu badan Sentian. Pusaran energi spiritual telah terbentuk di sekitar Sentian. Menyerap begitu cepat, murid Immortal Huli menyusut, dan kemudian dia mengerutkan kening. Segera, mata Immortal Huli melebar, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Pantas saja kamu bisa bertarung melampaui level tersebut. Apa yang kamu latih adalah teknik yang paling unggul. Siapa yang mengajarimu teknik ini? Great Immortal Huli bertanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Siapapun yang meneruskannya kepadaku, aku tidak mungkin memberitahumu. Kamu harus menyerah. Sentian mendengus dingin. Apakah menurutmu karena kamu memiliki keterampilan yang unggul dan badan asli naga emas, aku tidak akan berani membunuhmu? Wajah Immortal Huli menjadi dingin, dan aura di badannya terus meningkat. Berhenti bicara omong kosong, ayolah. Sentian berhenti dan bergegas menuju makhluk abadi yang kuat. Kecepatan dan kekuatan Sentian telah mencapai level baru. Energi spiritual di sekitarnya dengan cepat diserap dan dicerna oleh Sentian, diubah menjadi kekuatan spiritual, dan disimpan di dantian. Ledakan. Pukulan lain, menutupi langit dan matahari, tidak meninggalkan cahaya dari matahari dan bulan. Sentian penuh semangat juang. Saat ini, dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Pukulan ini sekali lagi menghabiskan semua kekuatan spiritual yang telah dikumpulkan Sentian. Teknik kondensasi jantung beroperasi secara ekstrim, mengubah energi spiritual dengan putus asa, tetapi jika terus dikonsumsi seperti ini, bahkan teknik terbaik pun tidak akan mampu membelinya. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sudut mulut Huli Daxian sedikit terangkat, dan ada sedikit rasa jijik di matanya.
Pada saat ini, Dunan, yang telah menyaksikan pertempuran itu, matanya berbinar, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia buru-buru lari. Karena Sentian ada di sana, Huli Abadi Agung tidak lagi memperhatikan Dunan yang kabur. Namun, Dunan tidak kabur, melainkan berlari keluar dari area terlarang dan langsung menemukan sesepuh agung. Meskipun mereka tahu pasti telah terjadi sesuatu di area terlarang, Tetua Agung dan yang lainnya tidak akan pernah berani masuk tanpa izin mereka. Tetua Agung, mohon segera beritahu saya dan minta semua orang pergi ke kuil untuk beribadah. Dunan berkata pada sesepuh agung. Pangeran, apa yang terjadi di dalam? Di mana Pangeran Du? Tetua Agung bertanya pada Dunan. Berhentilah menanyakan banyak pertanyaan dan segera ikuti instruksiku. Dunan mengerutkan kening dan meraung. Melihat ini, Tetua Agung hanya bisa menerima perintah tersebut dan pergi. Tak lama kemudian, seluruh penduduk Pulau Penglai pergi ke pura untuk beribadah, dan mereka tidak berani membangkang. Dunan tidak kabur, tapi kembali ke area terlarang. Saat ini, Sentian sudah dalam posisi yang dirugikan, dan bekas luka mulai muncul di badannya. Kali ini, aku secara pribadi akan menghancurkan jiwa baru lahirmu untuk melihat bagaimana kamu bertahan hidup. Huli Abadi yang Agung mendengus dingin. Datanglah jika kamu bisa. Sentian memancarkan aura pembunuh dan menuju Huli Abadi yang Agung lagi. Sentian sudah bersiap untuk mati. Di saat-saat terakhir, Sentian dapat memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dan langsung mengambil makhluk abadi yang kuat. Namun, penghancuran diri dari satu jiwa yang baru lahir, yaitu Wuhou, mungkin merupakan sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh seluruh Pulau Penglai. Sentian tidak keberatan dan menggunakan semua gerakannya, termasuk semua jenis mantra peledak, bahkan api sejati Samadhi. Tapi masih tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap makhluk abadi yang sekuat harimau ini. Meskipun orang ini mungkin terlihat seperti harimau, dia tahu banyak, dan Sentian tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Sentian, kekuatan spiritual akan segera muncul, kamu harus siap. Dunan meraung pada Sentian. Sentian tercengang. Dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud Dunan. Namun sebelum Sentian bertanya, dia melihat semburan kekuatan spiritual muncul dari seluruh sisi Pulau Penglai, dan kekuatan spiritual itu berkumpul di sini. Pada saat ini, Sentian memahami bahwa Dunan ingin membiarkan dirinya menyerap kekuatan spiritual ini. Hanya dengan cara ini, kekuatan Sentian dapat mencapai puncaknya dalam sekejap. Kekuatan besar Hu yang abadi juga melihat bahwa kekuatan spiritual yang luar biasa akan segera berkumpul di atas kepala mereka. Ini seharusnya diserap oleh patung batu itu, tapi saat ini, Sentian hanya bisa memperjuangkannya dengan Huli Abadi yang Agung. Kekuatan spiritualnya sangat cepat, membentuk bola cahaya di udara, tapi kali ini bola cahaya itu jelas jauh lebih redup daripada yang pertama. Bagaimanapun juga, bola cahaya spiritual tadi adalah energi spiritual yang diserap secara paksa oleh lingkaran sihir yang dipancarkan oleh patung batu. Namun situasinya berbeda sekarang. Pergilah ke neraka. Huli Great Immortal menyerang dengan telapak tangan, dan dengan kekuatan badai, ia langsung menuju Sentian, mencoba mengusir Sentian. Sentian dengan cepat memutar badannya. Kali ini dia tidak akan menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia mengandalkan badannya yang fleksibel untuk menghindari serangan itu. Sentian dengan cepat bergegas menuju bola cahaya spiritual, dan pada saat yang sama, seni kondensasi jantung di badannya mulai beroperasi dengan cepat. Kekuatan isap yang sangat besar secara langsung menyedot kekuatan spiritual dalam bola cahaya spiritual ke dalam badan Sentian. Melihat ini, Huli Abadi yang Agung mengangkat telapak tangannya, dan sebuah bola hitam muncul, dan kemudian juga memancarkan kekuatan isap yang sangat besar, terus-menerus menyerap kekuatan spiritual. Pada saat ini, teknik unggulan Sentian, teknik kondensasi jantung, muncul. Saya melihat bahwa kecepatan Sentian dalam menyerap energi spiritual lebih dari 10 kali lipat dari Great Tiger Power Immortal. Kekuatan besar dari teknik kondensasi jantung tidak sebanding dengan teknik lainnya. Cahaya keemasan di badan Sentian menjadi semakin terang, dan cahaya yang berkedip-kedip hampir menerangi seluruh Pulau Penglai. Saat ini, bahkan mata Sentian bersinar terang. Tanpa basa-basi, setelah Sentian menyerap kekuatan spiritual, badannya langsung melompat. Tinju cahaya suci. Dengan kekuatan spiritual yang sangat besar di badannya dan berkah dari kekuatan naga langit,
pukulan Sentian menyebabkan alam semesta berguncang dan jalan mengaum. Melihat Sentian benar-benar berani menyerang lebih dulu, wajah Immortal Huli penuh dengan penghinaan. Saya melihat Huli yang abadi mengangkat tangannya, dan sebuah penghalang muncul dari udara tipis. Ledakan. Pukulan ini menghantam penghalang dengan keras. Huli abadi yang agung, yang awalnya percaya diri dan tidak peduli, tiba-tiba tercengang. Saya melihat penghalang itu hancur dalam sekejap, dan kemudian kekuatan besar menyebabkan telapak tangan Huli abadi meledak seketika. Dengan darah mengalir, Huli abadi agung mundur terus-menerus, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sentian meninju tangannya dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Anak baik, sepertinya aku akan bersenang-senang denganmu. Saat dia berbicara, kepala manusia yang awalnya diubah oleh Huli yang abadi berubah kembali menjadi kepala harimau. Bersamaan dengan auman harimau, seluruh badan Huli abadi yang agung menyala dengan cahaya hitam. Cahaya ini semakin kuat, dan berpotensi melampaui cahaya keemasan di badan Sentian. Saat cahaya hitam di badan Huli Great Immortal menyala, seluruh langit mulai menjadi gelap. Suasana menakutkan dan tidak menyenangkan menyelimuti seluruh pulau Penglai. Sentian merasakan aura ini, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Pedang pembunuh naga langsung dikorbankan, dan api spiritual yang berkobar membakar pedang itu. Sentian belum pernah menemukan aura seperti ini sebelumnya. Dia hanya bisa menggunakan api spiritual untuk melihat apakah dia bisa menahan aura kematian yang suram ini. Huli Great Immortal perlahan mengangkat tangannya, dan di antara tangannya, bola cahaya hitam yang berkedip-kedip muncul. Bola cahaya tersebut memancarkan daya hisap yang sangat besar, seolah menyedot semua tanda kehidupan di sekitarnya. Kekuatan mengerikan mengalir ke wajahnya. Sentian memegang pedang di kedua tangannya dan wajahnya menjadi semakin serius. Bagaimanapun, kekuatan harimau yang abadi ini telah maju ke alam transformasi. Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda tidak bisa mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Badan Dewa Besar Huli melayang, seperti Dewa Kematian, melayang di udara yang gelap. Pergilah ke neraka, gemuruh. Bola cahaya hitam dilemparkan langsung ke arah Sentian oleh Huli abadi yang agung. Tekanan tak berujung dan kekuatan menakutkan ada di depan Sentian dalam sekejap. Aura kematian yang mengerikan membuat seluruh pulau Penglai merasa tertekan. Sentian merasakan aura ini, seolah-olah dia melihat Dewa Kematian yang tak terhitung jumlahnya memegang sabit, melambaikan sabit ke arahnya. Aura menakutkan membuat kaki Sentian tanpa sadar ingin mundur. Tapi Sentian mengertakkan gigi dan menggumamkan kata-kata, dan api spiritual pada pedang pembunuh naga menjadi lebih kuat. Gelombang demi gelombang kekuatan dewa juga disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga. Kekuatan naga dewa menyulut api spiritual, membakar lebih ganas lagi. Pedang pembunuh naga mulai mengeluarkan suara mendengung, disertai getaran. Pedang pembunuh naga sepertinya sedikit tidak sabar. Pedang langit 9 bayangan. Dengan raungan marah, Sentian berdiri di tempatnya, dan 4 Sentian yang identik langsung muncul. Total ada 5 Sentian, semuanya memegang pedang pembunuh naga yang terbakar dengan api spiritual. Kamu berani menggunakan trik buta ini di depanku. Melihat Sentian tiba-tiba menjadi 5, Immortal Huli mencibir dengan jijik. Sentian mengabaikannya dan menebas pedang pembunuh naga di tangannya dengan marah. Cahaya pedang besar muncul dari pedang pembunuh naga. 5 sinar energi pedang ditembakkan, dan akhirnya menyatu, menyebabkan getaran besar. Tangan Sentian yang memegang pedang pembunuh naga sedikit gemetar. Dengan keluarnya pedang ini, 4 hantu Sentian menghilang dalam sekejap. Pedang ini menghabiskan sebagian besar energi spiritual Sentian. Dia tidak bisa lagi bertahan dan terus menggunakan pedang langit 9 bayangan. Energi pedang memancarkan api spiritual yang menyala-nyala, dan langsung bertabrakan dengan bola cahaya hitam. Api spiritual menyelimuti bola cahaya hitam, menyala dengan ganas, dan beberapa suara berderak terdengar. Bola cahaya hitam berhenti menyerang Sentian. Serangan pedang baru saja memblokir bola cahaya hitam. Melihat ini, Huli abadi yang agung melambaikan tangannya untuk mengambil kembali bola cahaya hitam ke tangannya. Namun bola cahaya hitam itu masih terbungkus dalam api spiritual, yang menimbulkan api setinggi lebih dari 1 meter. Huli abadi takut api spiritual akan membakarnya. Wow! Segera, bola cahaya hitam itu pecah dan berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Great Immortal Huli melihatnya, matanya dipenuhi amarah.
Tongkat kerajaannya hancur, dan sekarang bola cahaya hitamnya juga hancur. Kartu truf di tangan Huli Daxian semakin sedikit. Meskipun Huli Abadi tidak memiliki kartu truf, Sentian tidak jauh lebih baik. Saat ini, tidak banyak kekuatan spiritual yang tersisa di badannya. Konsumsi yang besar membuatnya tidak punya waktu untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Sekarang mereka berdua terikat. Mereka saling memandang dan tak satu pun dari mereka mengambil tindakan dengan mudah. Jika salah satu pihak mendapat bantuan saat ini, mereka akan berada di atas angin. Tuan Langit, saya mohon Anda memberi saya kekuatan lagi. Huli Abadi Agung berlutut di depan patung batu itu lagi, memohon kekuatan. Tapi kali ini, patung batu itu tidak bereaksi sama sekali, yang membuat Huli Abadi terlihat sangat jelek. Sentian Matei-Mateihan menjalankan seni kondensasi jantung, dengan panik menyerap energi spiritual di sekitarnya, tetapi sekarang di Pulau Penglai, energi spiritual tidak sepenuh sebelumnya. Ditambah dengan penyerapan gila-gilaan Sentian, tidak banyak energi spiritual yang tersisa. Tampaknya kekayaan energi spiritual di Pulau Penglai tidak terbentuk secara alami, tetapi disebabkan oleh makhluk abadi yang kuat di hadapannya. Untuk sesaat, kedua belah pihak berada dalam situasi yang canggung, saling memandang, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan. Great Immortal Huli menatap Sentian, tapi dia melupakan Dunan di sampingnya. Pada saat ini, Dunan diam-diam memanjat dan berlari keluar dari area terlarang dengan cepat. Dia ingin mencari pembantu. Dalam situasi ini, selama seseorang membantu Sentian, Sentian pasti akan menang. Namun, tidak ada orang yang terlalu kuat di Pulau Penglai, jadi Dunan mengarahkan perhatiannya pada Humazi dan Zhao Chuang. Dunan segera mengirim orang untuk mencari Humazi dan Zhao Chuang. Keduanya tidak meninggalkan istana karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Sentian. Dunan, apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Chuang bertanya dengan ekspresi jelek di wajahnya ketika dia melihat Dunan memimpin orang untuk menemukan mereka. Sekarang keterampilan Humazi dan Zhao Chuang telah diblokir, mereka hanyalah orang biasa. Jadi jika Dunan ingin membunuh mereka berdua saat ini, mereka tidak akan punya ruang untuk melawan. Kalian berdua, jangan gugup, saya di sini untuk meminta kalian membantu Tuan Chen. Dunan berkata, dan buru-buru mengeluarkan 2 pil, minumlah dulu, dan kamu akan bisa menghilangkan pil San Gong di badanmu. Humazi dan Zhao Chuang saling memandang. Mereka tidak percaya Dunan. Mereka tidak mengerti bahwa mereka baru saja ditipu oleh Dunan dan putranya, dan mereka tidak ingin dibodohi lagi. Jangan ragu-ragu. Aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Ayahku sudah meninggal. Sekarang Tuan Chen mengikuti roh harimau di saat hidup dan mati. Selama kamu pergi membantu, Tuan Chen pasti akan melakukannya. Menang. Dunan sedikit cemas dan mengikuti Humazi dan Zhao Chuang untuk menjelaskan. Humazi melirik Dunan, lalu mengambil ramuan itu dan melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Melihat biji raminya dimakan, Zhao Chuang pun meminum ramuannya. Setelah meminum obat mujarab, keterampilan kedua orang itu benar-benar pulih. Ketika Humazi melihat ini, dia sangat senang. Ayo pergi. Segera, beberapa orang bergegas menuju area terlarang. Pada saat ini, di area terlarang, Sentian dan Huli Abadi masih saling berhadapan, dan kedua belah pihak sangat berhati-hati. Wah, kamu dan aku tidak punya keluhan, kenapa kamu mengincarku seperti ini? Selama kamu meninggalkan Pulau Penglai, aku bisa mengajarimu beberapa teknik. Aku telah hidup selama ribuan tahun dan telah mempelajari teknik yang tak terhitung jumlahnya. Immortal Huli ingin mengikuti Sentian untuk mencari perdamaian. Terus menyia-nyiakannya seperti ini tidak baik bagi siapapun, dan tidak perlu. Kamu boleh pergi jika kamu mau, tapi kamu harus memberitahuku apa yang terjadi dengan patung batu di belakangmu. Siapa kamu? Sentian bertanya pada Huli Abadi dengan rasa ingin tahu. Immortal Huli ragu-ragu sejenak, mungkin untuk menunjukkan ketulusannya, dan kemudian berkata, tidak masalah jika ku beritahu. Patung di belakangku adalah tuanku Blood Demon, dan aku hanyalah hewan peliharaan di sampingnya. Dalam perang antara dewa dan iblis ribuan tahun yang lalu, klan iblis darah kita dikalahkan. Tuannya menyegel dirinya sendiri dan meminta saya untuk menjaganya, menunggu untuk bangun lagi suatu hari nanti. Guru membantu saya berubah menjadi badan manusia, tapi sayangnya itu tidak sepenuhnya berhasil. Dia langsung ketakutan. Selama bertahun-tahun, saya telah menjaga tuanku,
menggunakan kekuatan keyakinan semua orang untuk membangkitkan tuanku. Ini akan memakan waktu paling lama 100 tahun lagi. Butuh 100 tahun lagi sampai tuannya dibangkitkan. Pada saat itu, mata immortal Huli bersinar terang, tapi dia tidak melanjutkan berbicara. Apakah penipisan energi spiritual dimulai sejak saat itu? Sentian terus bertanya. Ya, setelah pertempuran antara dewa dan iblis itu, langit runtuh, semuanya hancur, dan seluruh dunia jatuh ke dalam reinkarnasi. Sejak saat itu, energi spiritual mulai mengering, dewa dan iblis berjatuhan, dan seni bela diri merajalela. Sekarang aku sudah memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui, bisakah kamu pergi? Abadi Huli memandang Sentian dan berkata, pergi. Sentian mencibir, jika aku pergi, apakah kamu akan terus menggunakan orang-orang ini di Pulau Penglai untuk membangkitkan tuanmu? Saat tuanmu dibangkitkan, itu akan menjadi bencana bagi semua makhluk hidup dan bencana bagi umat manusia. Kamu, Immortal Huli melihat bahwa Sentian sedang mempermainkannya, dan dia sangat marah, manusia biasa tidak lebih dari semut. Sebagai seorang kultivator, bagaimana kamu bisa mengasihani semut-semut itu? Semut. Sentian mengerutkan kening, kamu hanyalah roh harimau, tetapi kamu berani mengatakan hal seperti itu, kamu sangat kurang ajar. Badan Sentian melompat, dan cahaya keemasan bersinar di tinjunya. Setelah memulihkan sebagian dari kekuatan spiritualnya, Sentian segera melancarkan serangan terhadap Huli Abadi yang agung. Kamu mencari kematian. Huli Abadi yang agung meraung dengan marah, digoda oleh Sentian. Huli Abadi yang agung tidak sepenuhnya kesal. Saya melihat tangan Huli Daxian melambai terus-menerus, dan segera bola cahaya hitam perlahan mengembun, tapi kali ini bola cahaya hitam itu jelas jauh lebih kecil. Sentian mengepalkan tinju cahaya keemasan, dan kemudian bola cahaya hitam itu bertabrakan dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, bola cahaya hitam meledak, menghempaskan badan Sentian. Namun, Huli yang abadi juga merasa tidak nyaman. Badannya gemetar seolah-olah dia disambar petir. Kali ini tabrakan kembali berlangsung ketat, tanpa ada pemenang atau pecundang. Apakah kamu akan mati bersamaku? Huli abadi yang agung meraung. Dia tidak mengerti mengapa Sentian begitu keras kepala. Apakah kamu takut setengah mati? Sentian mencibir. Kentut, aku sudah hidup ribuan tahun, dan aku tidak pernah takut mati. Itu lelucon. Huli abadi yang agung meraung dengan marah. Karena kamu tidak takut mati, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan ayolah. Sentian melambai pada kekuatan harimau besar yang abadi. Tapi Huli yang abadi tidak bergerak. Pada saat ini, siapapun yang menyerang lebih dulu akan dirugikan. Sentian Yuan awalnya ingin dengan sengaja memprovokasi Tiger Power Immortal untuk menyerangnya terlebih dahulu, tetapi Tiger Power Immortal tidak terlihat bodoh. Untuk sesaat, keduanya kembali berkonfrontasi. Saudara Chen, Sentian. Saat ini, Humazi dan Zhao Chuang telah masuk ke area terlarang. Melihat tanah terlarang yang telah menjadi reruntuhan, Humazi dan Zhao Chuang tidak bisa menahan nafas. Sungguh pertarungan yang sengit untuk membuat tempat ini terlihat seperti ini. Ketika Sentian melihat Humazi dan yang lainnya telah kembali, dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Sentian tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Jika dia ingin melindungi mereka berdua, dia benar-benar tidak akan bisa melakukan apa yang dia inginkan. Sentian, keterampilan kita telah pulih sekarang. Datang dan bantu kamu menghadapi roh harimau ini. Setelah Humazi selesai berbicara, dia berjalan lurus menuju Huli abadi yang agung. Dasar monster, sejujurnya kamu tidak tinggal di dalam gua, tapi kamu berani membuat masalah. Sebentar lagi, aku akan mengupas kulit harimaumu, mencabut urat harimaumu, dan mengubahmu menjadi harimau mati. Humazi menghina Huli abadi yang agung. Kamu mencari kematian. Immortal Huli mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka bahwa seorang biksu ramuan emas kecil akan berani berbicara dengan arogan kepadanya. Dewa Agung Huli mengambil satu langkah ke depan, lalu meninju Humazi. Hati-hati. Ketika Sentian melihat ini, dia tahu bahwa Humazi bukanlah tandingan makhluk abadi yang kuat, jadi dia melompat dan meninjunya. Pada saat ini, Humazi buru-buru mengeluarkan jimat, menggigit jarinya, dan menulis mantra pada jimat itu dengan darah. Jimat di tangannya langsung dibuang dan langsung menempel di punggung Sentian. Zhao Chuang,
Humazi kemudian meraung pada Zhao Chuang. "Saya mengerti, Tuan Hu." Zhao Chuang memahami maksud Humazi, dan melangkah maju untuk meraih tangan Humazi, mengirimkan gelombang energi ke badan Humazi. Humazi menggumamkan sesuatu, dan jimat di belakang Sentian menyala merah. Segera, aliran kekuatan spiritual memasuki badan Sentian. Humazi menggunakan mantra lain untuk memindahkan kekuatan spiritualnya ke badan Sentian. Meskipun Zhao Chuang tidak terlalu kuat, saat ini, nyamuk kecil pun masih berupa daging. "Sedikit lagi yang bisa dikirimkan ke Sentian. Aku akan ikut juga." Dunan di samping melihat ini, melangkah maju dan meraih Zhao Chuang, dan langsung melepaskan sedikit kekuatan spiritual di badannya. Pada saat ini, Sentian tiba-tiba merasa dantiannya yang semula terkuras langsung menjadi sangat penuh, dan badannya juga penuh kekuatan. Sentian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, matanya penuh dengan keterkejutan. "Sentian, kami mengirimkan kekuatan spiritual ke badanmu sekarang. Kamu dapat dengan bebas mengalahkan roh harimau ini." Humazi meraung pada Sentian. Baru kemudian Sentian menyadari bahwa Humazi dan yang lainnya lah yang mengiriminya kekuatan spiritual di belakang punggungnya. Pada saat ini, Sentian langsung berada di atas angin, dan kemudian melakukan serangan balik dengan pukulan dari makhluk abadi yang kuat. Terjadi ledakan dahsyat, dan badan huli abadi yang agung seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam patung batu itu dengan keras. Patung batu itu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya, menghempaskan badan huli abadi yang agung. Pukulan ini membuat wajah Great Immortal Huli menjadi sangat jelek, dan darah mengalir dari mulutnya. Sentian memandang huli Great Immortal yang terluka dengan sedikit lelucon di matanya. "Kalian adalah sekelompok anak-anak bodoh. Saya telah hidup ribuan tahun, bagaimana saya bisa dikalahkan oleh Anda? Hari ini aku akan membuatmu membayar mahal." Seperti yang dikatakan Huli Daxian, badannya mulai memancarkan cahaya, lalu dia berbaring di tanah dan mulai menyusut perlahan. Pada akhirnya, dia berubah menjadi harimau dan kembali ke wujud aslinya. Setelah kembali ke wujud aslinya, huli abadi yang agung tahu bahwa jika dia ingin berubah menjadi wujud manusia, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan. Mengaum. Kekuatan Hu abadi yang besar meraung, lalu mengeluarkan semburan kekuatan spiritual dari mulutnya, dan memukul Sentian dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan spiritual meledak di badan Sentian seketika. Badan Sentian bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia tidak menghindar sama sekali, bahkan tidak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Abadi Huli langsung terkejut. "Apakah kamu pikir kamu adalah lawanku setelah kembali menjadi binatang buas?" Sentian mencibir, lalu badannya menghilang dalam sekejap. Tinju Sentian, bersinar dengan cahaya keemasan, menghantam kepala huli abadi dengan keras. Mengaum. Huli abadi yang agung meraung dan terlempar. Seluruh kepala harimau langsung penyok karena hantaman itu, dan terlihat sangat menakutkan. Humazi memandang Sentian dan menelan ludahnya tanpa sadar. Dia merasa Sentian agak terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, Humazi langsung melambaikan tangannya, dan jimat di belakang Sentian langsung lepas dari badan Sentian. Bahkan tanpa bantuan Humazi dan yang lainnya, akan mudah bagi Sentian untuk membunuh makhluk abadi yang kuat. Jika satu gerakan gagal, seluruh permainan akan hilang. Huli abadi yang agung sekarang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dewa besar Huli berjuang untuk berdiri dan ingin terus mengaum, tetapi kepalanya yang roboh bahkan menghalanginya untuk membuka mulutnya. Di mata Huli abadi yang agung, hanya ada kemarahan yang tak ada habisnya, lalu dia melompat dan melemparkan dirinya ke arah Sentian dengan keempat anggota badannya. Ketika Sentian melihat ini, dia juga langsung menembak dan meraih leher Huli abadi yang agung. "Kamu masih ingin berjuang?" kata Sentian, mendorong Huli abadi yang agung ke tanah, dan mulai meninju huli abadi yang agung. "Sentian, jangan pukul dia sampai mati. Yang terbaik adalah mengupas kulit dan kramnya saat dia masih hidup. Kulit dan urat harimau adalah harta karun." Humazi takut Sentian akan langsung menghajar huli immortal sampai mati, jadi dia meraung. Ketika Sentian mendengar ini, dia segera berhenti. Dia juga memahami kebenaran ini dan langsung melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul. Melihat pedang pembunuh naga yang bersinar, kekuatan harimau abadi yang besar panik.
Dia tidak menyangka akan berkulit dan sesak hari ini setelah bertahan selama ribuan tahun. Tolong biarkan aku pergi. Aku bisa mengajarimu semua yang telah aku pelajari. Huli abadi yang agung memohon kepada Sentian dengan suara rendah. Sentian menatapnya dengan dingin, kamu adalah monster. Jika aku mengikuti teladanmu, bukankah aku akan ditertawakan sampai mati? Aku mohon, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Huli abadi yang agung terus memohon. Sungguh tidak nyaman dikuliti dan dijepit hidup-hidup. Melepaskanmu. Kamu adalah dewa. Kamu bisa merampas segalanya dari semua orang di Pulau Penglai. Mengapa aku tidak bisa merampas segalanya darimu? Monster yang telah mencapai alam transformasi, tahukah kamu berapa harga ramuan binatang itu? Sentian mencibir. Oke, kalau begitu, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Saat dia berbicara, badan Great Immortal Huli mulai mengembang dengan cepat, dan nafas di badannya mulai menjadi kacau. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Teriak Humasi. Seekor binatang iblis di alam transformasi menghancurkan dirinya sendiri, dan seluruh Pulau Penglai lenyap. Hahaha, biarpun aku mati, aku tidak bisa membiarkanmu berhasil. Huli abadi yang hebat tertawa. Hah, kalau ingin menghancurkan diri sendiri, tidak semudah itu. Sentian mendengus dingin, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangannya langsung menembus titik akupuntur Huli yang abadi. Badan immortal Huli yang menonjol mengerut dalam sekejap. Tidak ada harapan di mata Huli abadi yang agung. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sentian melihat ke arah kekuatan harimau yang abadi, dan menebas pedang pembunuh naga di tangannya. Kepala Huli abadi yang agung langsung dibelah, dan pil binatang diluncurkan seketika. Sentian mengambil pil binatang itu dan memasukkannya ke dalam sakunya, sementara Humazi bergegas mendekat dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Sayang sekali, sayang sekali. Mengapa kamu membunuhnya? Nilai kulit dan urat harimau akan sangat berkurang. Humazi dengan cepat mengeluarkan belati dan mulai mengelupas dan bergerak-gerak. Dunan, yang tidak jauh dari sana, melihat pemandangan di depannya dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dewa yang telah mereka sembah selama bertahun-tahun kini dikuliti dan dikekang bertahun-tahun. Sentian tidak mempedulikan hal itu. Tidak peduli betapa berharganya kulit dan urat harimau dari Huli yang abadi, itu tidak akan lebih berharga dari patung batu di depannya. Patung batu ini telah berdiri selama ribuan tahun, terus-menerus menyerap kekuatan spiritual, sehingga kekuatan spiritual pada patung batu ini mungkin jumlahnya tidak dapat diukur. Jika dia bisa menggunakan patung batu ini sebagai tempat perbekalannya, Sentian percaya bahwa kekuatannya bisa meningkat pesat. Bahkan jika dia bisa menerobos transformasi, itu bukan tidak mungkin. Sinar kesadaran spiritual perlahan terpancar dari badan Sentian dan perlahan menyelimuti seluruh patung batu. Sekarang tidak ada perlindungan dari Huli abadi yang agung, Sentian berharap dapat mengetahui semua rahasia patung batu ini. Tapi saat kesadaran Sentian menyelimuti patung batu itu, cahaya keemasan melintas, langsung memotong kesadaran Sentian. Kemudian mata patung batu itu bersinar, seolah menjadi hidup. Manusia bodoh dan bodoh, kamu akan dihukum. Segera setelah itu, semburan suara keras seperti lonceng datang dari patung batu itu. Hanya suara ini saja yang membuat Sentian merasakan gelombang tekanan, tenggorokannya terasa manis, dan kemudian seteguk darah muncrat. Humazi dan Zhao Chuang bahkan menutup telinga mereka dengan tangan dan berguling-guling di tanah kesakitan. Cepat keluar dari sini. Sentian meraung, lalu berbalik dan lari. Meskipun patung batu itu tidak benar-benar hidup dan tidak bergerak, suaranya saja sudah cukup untuk membuat Sentian dan yang lainnya tak tertahankan. Saat ini, Sentian sudah lama menyerah untuk mendapatkan kekuatan spiritual dari patung batu tersebut, selama dia bisa bertahan sekarang. Segera, Sentian dan yang lainnya kabur dari area terlarang, dan kemudian area terlarang tersebut runtuh dan tenggelam dalam reruntuhan. Dengan runtuhnya seluruh tanah terlarang, energi spiritual di seluruh Pulau Penglai mulai perlahan menghilang, dan pada akhirnya menjadi sangat tipis. Kecuali beberapa biksu sejati, yang lain tidak merasakan perubahan energi spiritual. Awalnya, mereka hanyalah manusia biasa, tetapi kemudian mereka menjadi wadah makanan untuk kebangkitan iblis darah. Tidak banyak orang yang mengetahui perubahan kawasan terlarang tersebut, dan seluruh Pulau Penglai masih berjalan lancar. Tapi Du Ziteng sudah mati,
dan Dunan secara alami menjadi Raja Du yang baru. Tapi Dunan tahu bahwa di masa depan, Raja Pulau Penglai yang sebenarnya adalah Sentian, bukan dia hanyalah boneka. Dunan, kamu segera perintahkan orang untuk merobohkan semua patung batu di kuil. Jangan biarkan dia berlutut lagi, jika tidak darah iblis akan dibangkitkan dan tidak ada yang bisa bertahan. Sentian berkata pada Dunan. Dunan mengangguk dan segera memerintahkan orang-orang untuk mulai merobohkan patung batu di kuil. Meskipun semua orang bingung, mereka hanya bisa menuruti perintah. Setelah Sentian memberikan semua instruksi, dia tidak segera meninggalkan Pulau Penglai. Meskipun energi spiritual di pulau itu sama tipisnya dengan tempat lain, Sentian memiliki ramuan binatang dari kekuatan macan besar, jadi dia ingin mengandalkan binatang ini. Ramuan, serang Dawu Hou. Jika dia benar-benar melangkah ke Dawu Hou, Sentian akan memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke Kyoto lagi. Mengandalkan badannya yang tak terkalahkan dan keterampilan abadi Sentian, ketika Sentian melangkah ke ranah Dawu Hou, dia akan mampu menghadapi bahkan para master di tahap tengah Dawu Hou. Sentian menemukan tempat terpencil dan mulai menelan pil binatang itu untuk berlatih. Zhao Chuang juga tidak diam, berlatih keras untuk menantang kekuatan Wu Hou. Karena budidaya Zhao Chuang dalam beberapa bulan terakhir ini ditekan dan levelnya tidak meningkat, kini tabu di Pulau Penglai telah dicabut. Saat Zhao Chuang berlatih, dia seperti menaiki roket, kekuatannya berkembang pesat. Hanya Humasi, yang bermain-main dengan kulit dan urat harimau sepanjang hari, sepertinya menghasilkan sesuatu. Dunan mengelola seluruh Pulau Penglai dan mengubah sistem manajemennya. Dia tidak lagi mengelolanya dengan monarki. Dia mengikuti saran Sentian dan mulai melakukan reformasi perlahan. Pulau Penglai perlahan berkembang ke arah yang beradab dan indah. Daxia, Gurun Barat Laut. Di zona kematian di Gurun Pasir, tempat ini telah menjadi area terlarang. Bahkan master di level Wu Hou akan memilih untuk mengambil jalan memutar dan tidak berani lewat sini. Di dalam area terlarang ini, ada banyak tuling di tanah. Pada saat ini, seorang pemuda berlengan satu yang mengenakan jubah hitam sedang duduk di antara tuling-tuling itu. Orang ini adalah Long Xiao, yang telah mencari Sentian. Dia ingin mengandalkan Sentian sebagai kesempatan untuk melangkah ke alam Wu Hou Agung. Namun Sentian sepertinya telah menghilang dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Jadi Long Xiao datang ke tempat ini dan terus-menerus menyerap kekuatan orang lain untuk menerobos Dawu Hou. Gemuruh. Gurun yang semula cerah dan hujan kini tertutup awan gelap, dan guntur terdengar dari langit. Long Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat awan hitam di langit, wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Kamu mungkin orang nomor satu di dunia seni bela diri yang berhasil menembus Wu Hou Agung dan disambar petir dari langit. Sebuah suara lama terdengar di benak Long Xiao. Semua senior yang telah memberikan nasihat yang baik. Saya pasti akan bekerja keras untuk membantu para senior memulihkan badan asli mereka dan mengikuti mereka kemana-mana. Long Xiao berkata dengan penuh semangat. Sulit bagi sebuah terobosan di dunia seni bela diri untuk menyebabkan fenomena aneh apapun di dunia. Legenda mengatakan bahwa hanya dengan menerobos ke Martial Saint seseorang dapat benar-benar memasuki dunia lain, dan hanya dengan begitu dia akan menyebabkan fenomena aneh di dunia. Dan datangnya guntur dan bencana. Tapi Long Xiao baru saja menerobos Dawu Hou dan benar-benar menyebabkan bencana petir. Long Xiao tahu bahwa ini semua disebabkan oleh jiwa di dalam badannya. Kamu harus melawan kesengsaraan guntur ini sendirian. Aku tidak dapat membantumu sama sekali. Setelah kamu selamat dari kesengsaraan guntur, kamu mungkin tidak akan memiliki saingan di antara para penguasa besar Wu. Setelah suara tua itu selesai berbicara, bayangan hitam muncul dari badan Long Xiao, dan kemudian melayang ke kejauhan. Long Xiao menatap kesengsaraan guntur di udara, tidak hanya merasa bersemangat tetapi juga sedikit gugup. Dia belum pernah mengalami kesengsaraan guntur sebelumnya, jadi dia tidak tahu apakah badannya dapat menahan kesengsaraan guntur ini. Namun untuk mencapai puncak dunia seni bela diri, Long Xiao hanya bisa mengertakkan gigi dan melawan. Gemuruh. Kesengsaraan guntur mengikuti tren dan menghantam badan Long Xiao dengan keras. Long Xiao hanya merasakan 10.000 pedang menusuk jantungnya, dan badannya seperti terkoyak. Aku tidak tahu berapa lama, tapi awan hitam di langit menghilang, dan badan Long Xiao dipenuhi semburan cahaya. Hahaha, aku berhasil, aku berhasil. Long Xiao memandangi badannya dan tertawa terbahak-bahak,
sekarang aku melangkah ke Wuhou Agung. Di seluruh dunia seni bela diri, aku akan melihat siapa yang berani menjadi musuhku. Aku melihat bayangan hitam tidak jauh dari sana melintas dan kemudian memasuki badan Long Xiao. Badanmu ini juga telah dirusak oleh kesengsaraan guntur. Bahkan jika kamu bertemu dengan Wuhou Agung kelas 3 sekarang, kamu masih bisa melawannya. Dalam pikiranku, suara lama itu terdengar. Selama Sentian masih hidup, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Di seluruh dunia seni bela diri, aku akan melihat siapa yang berani menghentikanku. Pada saat ini, hati Long Xiao sangat bengkak, dan dia tiba-tiba meninju. Serangkaian ledakan mengerikan meletus tidak jauh dari sana, dan bumi berguncang. Inilah kekuatan Wuhou Agung, inilah kekuatan Wuhou Agung. Hahaha. Long Xiao tertawa, lalu melompat beberapa kali, dan kemudian berpikir untuk pergi dari kejauhan. Arah yang dia tuju adalah Kyoto. Dia ingin memberitahu Long Jingguo kabar baik ini. Di masa depan, keluarga Long akan mendapatkan kembali kejayaannya, dan tatanan dunia seni bela diri Kyoto akan diubah. Saat ini, Long Jingguo tidak mengetahui berita tentang terobosan Long Xiao, dan samar-samar masih mengkhawatirkan Long Xiao. Long Xiao pergi mencari Sentian. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, keluarga Long mereka mungkin akan menolaknya mulai sekarang. Bagaimanapun, anggota terkuat dari keluarga Long adalah Long Xiao, dan Long Jingguo, seorang veteran Wuhou, tidak dapat lagi mendukung keluarga Long. Dengan bertambahnya jumlah orang berjubah hitam, orang yang kerasukan jiwa mulai bermunculan di banyak keluarga sekte. Kekuatan orang-orang ini berkembang sangat pesat, dan mereka, sang veteran Wuhou, telah lama tertinggal jauh. Segera, Long Jingguo merasakan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat Long Jingguo merasa tidak nyaman. Perlahan, sesosok badan muncul di depan Long Jingguo. Ketika dia melihat orang itu dengan jelas, Long Jingguo tertegun sesaat. "Xiaoer, kamu membuat terobosan." Mata Long Jingguo membelalak tak percaya. "Ya, saya berhasil menerobos. Saya tidak hanya menerobos ke Wuhou Agung, tetapi saya juga mengalami badai petir. Sekarang saya tidak terkalahkan." Mata Long Xiao bersinar terang, dan kebanggaan pada badannya langsung meledak. Guntur kesengsaraan. Long Jingguo terkejut lagi, dan kemudian berubah menjadi kejutan yang tak ada habisnya. "Hahaha, bagus, kali ini, keluarga Long kita bisa mendapatkan kembali kejayaannya dan tidak lagi membutuhkan perlindungan dari aliansi seni bela diri." Long Jingguo tertawa terbahak-bahak hingga ada air mata di matanya. "Ayah, ada apa denganmu?" Long Xiao bertanya dengan bingung. Long Jingguo menghela nafas, "Kamu tidak sendirian. Dalam beberapa bulan sejak kamu pergi, dunia seni bela diri di Kyoto juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan." Long Jingguo menceritakan kisah dunia seni bela diri Kyoto. Seiring bertambahnya kekuatan sekte dan keluarga lain, suara dan status keluarga Long di dunia seni bela diri semakin rendah. Bahkan sampai dipandang rendah oleh orang lain, Long Jingguo tidak lagi tertarik dengan pertemuan aliansi seni bela diri. Terus terang, keluarga Long telah menjadi bagian dari aliansi seni bela diri. Kutu kupret. Long Xiao mengertakkan gigi, "Aku ingin menunjukkan kepada mereka yang meremehkan keluarga Long bahwa aku, Long Xiao, adalah orang nomor 1 di dunia seni bela diri. Aku ingin mereka berlutut dan menyerah." Apa maksudnya aliansi seni bela diri? Lalu apa hak Zhu Zishan untuk meremehkan keluarga Long? Long Xiao meraung dengan marah, dan energi menakutkannya meledak seketika. Saat ini, Long Xingsu masuk. Setelah melihat Long Xiao, Long Xingsu menundukkan kepalanya dan menunjukkan ketakutan yang besar. "Xingsu, ada apa?" Long Jingguo bertanya. "Tuan, aliansi seni bela diri akan mengadakan pertemuan lagi besok," kata Long Xingsu. "Bukankah masih ada keluarga Long kita?" Long Jingguo mengerutkan kening dan bertanya. "Ya," Long Xingsu mengangguk. "Aku mengerti, kamu turun." Long Jingguo melambaikan tangannya. Selama periode ini, dia telah mengirim Long Xingsu untuk menanyakan berita di aliansi seni bela diri. Aliansi seni bela diri sering bertemu akhir-akhir ini, dan saya tidak tahu apakah terjadi sesuatu. Namun, dalam setiap pertemuan, keluarga Long tidak lagi berpartisipasi. Long Xingsu mundur. Ketika dia mundur ke pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Long Xiao dengan tenang.
Long Xiao tidak peduli. Kekuatan Long Xingsu sangat rendah sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Wajah Long Jingguo menjadi sangat jelek. Sejak keluarga Long berada di tangannya, keluarga itu mulai menurun sedikit demi sedikit, dan sekarang telah menjadi keluarga yang tidak diremehkan oleh siapapun. Gunung Zuzi ini sungguh sial. Ada cahaya dingin di mata Long Xiao, aku akan pergi mencarinya sekarang. Xiaoer, jangan impulsif. Long Jingguo membujuk Long Xiao. Ayah, jangan khawatir, aku terukur. Setelah Long Xiao selesai berbicara, dia keluar dari rumah Long. Saat ini, Zhu Zishan sedang minum di sebuah kedai minuman. Terlepas dari status Zhu Zishan sebagai pemimpin aliansi seni bela diri, dia harus memiliki ketenaran dan kekayaan. Tapi hanya dia yang tahu bahwa tidak ada seorang pun di aliansi seni bela diri yang meremehkannya. Oleh karena itu, untuk menemukan rasa kehadiran, Zhu Zishan sering mengadakan pertemuan selama periode ini. Dia bahkan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet dan mengecualikan Long Jingguo, yang tidak menghormatinya. Dia tidak mengundang Long Jingguo ke setiap pertemuan dan tidak mengizinkan keluarga Long untuk berpartisipasi. Zhu Zishan ingin semua keluarga sekte memahami bahwa meskipun dia tidak terlalu kuat, dia tetap menjadi pemimpin aliansi seni bela diri dan memiliki hak tertinggi. Pelayan, sajikan anggurnya. Zhu Zishan sedikit pusing setelah minum, tapi dia masih meminta anggur. Selama periode waktu ini, tanpa sentian menimbulkan masalah, seluruh dunia seni bela diri di Kyoto menjadi lebih tenang. Zhu Zishan juga menjadi santai dan tidak perlu khawatir kapan sentian akan membunuhnya. Saya harap Anda, pemimpin aliansi, Anda terlalu banyak minum, tolong berhenti minum. Pada saat ini, seseorang yang mirip manajer datang dan berkata, Zhu Zishan minum di sini hampir setiap hari, tetapi setiap kali dia tidak membayar, mereka tidak berani mengatakan apapun. Kali ini, melihat Zhu Zishan terlalu banyak mabuk, manajernya berani datang dan mencoba membujuknya. Apa maksudmu? Apa kamu takut aku tidak memberimu uang? Zhu Zishan menyipitkan matanya sedikit, menepuk bahu manajer itu dan berkata, Pemimpin aliansi Zhu, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya melihat Anda minum terlalu banyak dan saya takut Anda akan berada dalam bahaya jika kembali. Manajer itu buru-buru menjelaskan. Itu berbahaya. Saya pemimpin aliansi seni bela diri. Siapa yang berani tidak menghormati saya? Apakah Anda juga meremehkan saya sebagai pemimpin aliansi dan berpikir bahwa saya, pemimpin aliansi, tidak memiliki kekuatan nyata? Zhu Zishan meraih kerah manajer itu dan bertanya dengan marah. Manajer itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, pemimpin Zhu telah salah paham. Beraninya saya meremehkan Anda. Pelayan, cepat bawakan sebotol anggur enak untuk pemimpin Zhu. Segera, pelayan membawakan sebotol anggur enak, dan Zhu Zishan menyerah. Kemudian dia mengambil anggur dan berjalan keluar dari kedai, bergoyang sambil minum dan menyenandungkan sebuah lagu. Tapi ketika dia berjalan ke sebuah gang, dia menabrak seseorang. Siapa yang tidak punya mata untuk menghalangi jalan di sini? Zhu Zishan menyipitkan matanya dan mengumpat dengan keras. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa orang di depannya mengenakan jubah hitam lagi, yang membuat Zhu Zishan ketakutan. Tapi ketika dia melihat tidak ada simbol aliansi seni bela diri di jubah hitamnya, dia menghela nafas lega. Jika pria berjubah hitam ini adalah jubah tembaga hitam atau jubah perak hitam di aliansi seni bela diri, maka dia tidak akan bisa mengambilnya. Selamat kepada pemimpinnya, saya minum sedikit anggur setiap hari, hidup saya sangat tidak nyaman. Suara seram terdengar. Zhu Zishan sedikit terkejut, merasa suara itu sangat familiar. Siapa kamu? Kamu tahu bahwa aku adalah pemimpin aliansi seni bela diri dan kamu berani menghalangi jalanku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Zhu Zishan meraung pada pria berjubah hitam. Bunuh aku. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin, bahkan jika kamu ingin membunuhku, kamu layak. Pria berjubah hitam membelakangi Zhu Zishan, suaranya penuh penghinaan dan provokasi. Pengadilan kematian. Zhu Zishan melemparkan botol anggur ke tangannya, lalu menepuknya dengan telapak tangan. Angin kencang menderu dan langsung menghantam punggung pria berjubah hitam di depannya. Namun ketika telapak tangan ini mengenai pria berjubah hitam, dia melihat pria berjubah hitam itu bahkan tidak bergerak.
Wajah Zhu Zishan langsung terkejut, dan dia bahkan sedikit sadar. Kamu, siapa kamu? Zhu Zishan bertanya dengan heran. Pemimpin aliansi Zhu sangat pelupa sehingga kamu bahkan tidak bisa mendengar suaraku. Long Xiao perlahan berbalik, memandang Zhu Zishan dan bertanya. Long Xiao. Zhu Zishan mengerutkan kening setelah melihat Long Xiao. Bagaimana mungkin kamu? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Zhu Zishan bertanya sambil menatap Long Xiao. Saya ingin bertanya, mengapa pemimpin aliansi Zhu menargetkan keluarga Long saya? Bukankah kekuatan keluarga Long saya tidak layak untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi kecil? Long Xiao bertanya tanpa malu-malu. Saya adalah pemimpin aliansi. Saya memiliki keputusan akhir dalam rapat aliansi. Bagaimana giliran Anda yang menanyai saya? Keluarga Longmu hanyalah anggota dari aliansi seni bela diri. Bukankah setiap pertemuan memerlukan persetujuan dari keluarga Longmu? Zhu Zishan mendengus ketika mendengar bahwa Long Xiao sebenarnya ada di sini untuk melawan ketidakadilan Long Jingguo. Di masa depan, pertemuan aliansi seni bela diri harus disetujui oleh keluarga Long kita. Long Xiao berkata dengan wajah dingin. Mengapa? Zhu Zishan bertanya. Hanya mengandalkan kekuatanku sebagai Wuhou Agung. Setelah Long Xiao selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari badannya. Zhu Zishan tiba-tiba merasakan sesak di dadanya, dan kemudian mengeluarkan seteguk darah. Wuhou. Kamu benar-benar berhasil menembus Wuhou. Zhu Zishan menghirup udara, matanya penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka Long Xiao bisa melangkah ke ranah Wuhou dalam waktu sesingkat itu. Namun, di depan Wuhou, Zhu Zishan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Zhu Zishan bertanya dengan hati-hati. Saya tidak ingin terjadi apapun. Saya hanya ingin keluarga Long kita berpartisipasi dalam pertemuan aliansi besok. Selain itu, saya berharap keluarga Long kita akan mengambil keputusan akhir tentang masalah-masalah dalam aliansi seni bela diri di masa depan. Long Xiao tersenyum dingin. Mustahil. Zhu Zishan segera menolak. Long Xiao, apakah menurutmu karena kamu telah menjadi Wuhou Agung, kamu tidak akan terkalahkan? Kekuatan aliansi seni bela diri bukanlah apa yang kamu lihat di matamu. Kamu masih ingin mengendalikan seluruh aliansi seni bela diri. Itu hanyalah angan-angan. Benarkah? Jika itu hanya angan-angan, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Saat mengatakan itu, Long Xiao tiba-tiba bergerak dan langsung meraih leher Zhu Zishan. Kamu tidak punya pilihan lain sekarang. Hanya dengan mematuhiku dengan patuh kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Leher Zhu Zishan dicengkeram dan menjadi sulit bernapas. Long Xiao, kamu, apakah kamu ingin memberontak? Aku adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Jika kamu membunuhku, aliansi seni bela diri tidak akan membiarkanmu pergi, dan keluarga Longmu tidak akan pernah ingin tinggal di Kyoto. Zhu Zishan mengancam Long Xiao. Kamu masih berani mengancamku? Mata Long Xiao menyipit, dan niat membunuh yang dingin menghampirinya, membuat seluruh badan Zhu Zishan bergetar terus-menerus. Kamu benar-benar berani membunuhku. Mata Zhu Zishan membelalak, dan perasaan tercekik terus menyebar ke seluruh badannya. Bagaimana menurutmu? Kekuatan di tangan Long Xiao mulai meningkat. Zhu Zishan bisa mendengar suara tuling tenggorokannya retak. Berhenti, aku mendengarkanmu. Zhu Zishan takut dan hanya bisa berkompromi. Ketika Long Xiao melihat ini, dia melepaskan tangannya, dan Zhu Zishan terengah-engah. Ingat apa yang kamu janjikan padaku hari ini. Jika kamu berani bermain trik besok, aku akan membunuhmu. Setelah Long Xiao selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan sosoknya langsung menghilang ke dalam malam. Zhu Zishan melihat punggung Long Xiao, ekspresinya sangat jelek. Saat ini, Sentian masih berlatih di Pulau Penglai dan menelan ramuan binatang dari huli abadi yang agung, yang menyebabkan kekuatan Sentian mencapai puncak Wuhou. Namun serangan terhadap Wuhou gagal lagi dan lagi. Sepertinya untuk mencapai dunia sebesar itu, kita membutuhkan kesempatan. Sentian menghela nafas tanpa daya. Karena dia tidak dapat menerobos, Sentian memutuskan untuk meninggalkan Pulau Penglai dan mencari peluangnya sendiri. Saudara Chen, apakah kamu belum berhasil menembus Wuhou Agung? Zhao Chuang bertanya dengan heran. Anda harus tahu bahwa pil binatang dengan kekuatan harimau yang besar yang ditelan Sentian,
tetapi pil binatang dengan kekuatan Wuhou yang sebenarnya, tidak berhasil menembus. Pada saat ini, Zhao Chuang juga menemukan bahwa sumber daya dan kesulitan yang dibutuhkan untuk budidaya sentian jauh lebih tinggi daripada yang lain. Sepertinya untuk menerobos ke Wuhou, kita membutuhkan kesempatan. Saya memutuskan untuk pergi dari sini, mungkin saya bisa menemukan kesempatan untuk menerobos. Sentian berkata dengan tenang. Sentian tahu bahwa setiap terobosan yang dia buat menuju alam besar disertai dengan ujian hidup dan mati. Kali ini, mungkin tidak terkecuali. Baiklah, aku akan segera mengemasi barang-barangku. Zhao Chuang juga sudah lama merindukan Xiaoru, dan dia tidak sabar untuk terbang kembali menemui Xiaoru segera. Setelah berjalan selama beberapa bulan, Zhao Chuang tidak tahu bagaimana keadaan Xiaoru. Zhao Chuang pergi mengemasi barang-barangnya, sementara Sentian menemukan Humazi. Saya ingin bertanya kepada Humazi apakah dia ingin mengikutinya. Faktanya, dengan kekuatan Humazi, jika dia mengikuti Sentian, Sentian akan memiliki satu penolong yang lebih kuat. Humazi adalah orang paling kuat dalam sihir yang pernah dilihat Sentian, tidak ada yang lain. Ketika Sentian melihat Humazi, dia hanya melihat Humazi mengenakan jaket kulit harimau dan memegang cambuk yang terbuat dari urat harimau di tangannya, sambil terus melambai. Ada suara letupan terus-menerus di udara, dan batu-batu besar tidak jauh dari situ semuanya meledak. Sentian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penampilan Humazi. Dia tidak menyangka bahwa Humazi telah menggunakan semua kulit dan urat harimau. Tuan Hu, saya berencana meninggalkan Pulau Penglai. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Sentian bertanya pada Humazi. Mau kemana? Apakah kamu akan kembali ke Kyoto? Kata Humazi. Sentian mengangguk. Tentu saja dia akan kembali ke Kyoto. Hampir semua kerabatnya ada di Kyoto. Aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin kembali ke Kyoto seumur hidupku. Saya masih mencari reruntuhan kuno untuk mendapatkan lebih banyak harta karun. Saya sudah lama berada di sini dan belum mendapatkan sesuatu yang bagus. Humazi berkata tanpa daya. Sentian tersenyum tipis, saat kita bekerja sama lain kali, jika ada hal baik, saya akan membiarkan Anda mendapatkannya terlebih dahulu. Ini yang kamu katakan, tunggu saja teleponku. Humazi tahu bahwa meskipun dia menemukan reruntuhan kuno, akan sulit baginya untuk menjelajah sendirian, dan dia harus menemukan Sentian. Oke, mari kita menghubungi kita jika waktunya tiba. Sentian mengangguk, lalu melihat ke area terlarang di istana. Sentian masih memikirkan tentang banyaknya kekuatan spiritual yang tersimpan di dalam patung batu itu. Sekarang dia tidak cukup kuat, ketika suatu hari dia cukup kuat, dia pasti akan kembali. Setelah meninggalkan Pulau Penglai, Sentian mengikuti Zhao Chuang langsung ke Lembah Dewa Pengobatan. Dalam beberapa bulan terakhir sejak Sentian tiba-tiba menghilang, seluruh dunia seni bela diri telah berubah secara diam-diam, dan polanya juga telah berubah, tetapi belum ada yang mengambil tindakan terhadap Lembah Yaoshen. Lagi pula, dalam hal penyulingan obat, tidak ada keluarga lain yang bisa menandingi keluarga dari Lembah Yaoshen. Banyak sekte dan keluarga bangsawan harus membeli ramuan dari Lembah Dewa Pengobatan. Jika mereka terluka, mereka juga akan meminta bantuan dari Lembah Dewa Pengobatan. Jadi selama periode ini, tidak ada yang datang mengganggu Lembah Yaoshen. Setelah Sentian membawa Zhao Chuang kembali ke Lembah Yaoshen, Lembah Yaoshen sama semaraknya dengan Tahun Baru Imlek. Zhao Chuang segera menemukan Xiaoru, dan kedua pemuda itu tidak tahu kemana mereka pergi. Ding Buddha, selama aku tidak ada, tindakan apa yang akan diambil oleh aliansi seni bela diri Kyoto? Sentian bertanya pada Ding Buddha. Tuan Chen, selama Anda pergi, aliansi seni bela diri Kyoto juga telah mengalami banyak perubahan. Keluarga Long yang dulunya sangat berkuasa kini menjadi keluarga yang menurun. Long Jingguo tidak lagi diundang untuk menghadiri pertemuan aliansi seni bela diri. Ada juga beberapa keluarga yang bangkit, tapi secara keseluruhan mereka masih di bawah kendali aliansi seni bela diri, dan tidak ada perubahan khusus. Ding Buddha mengikuti Sentian dan berkata, keluarga Long telah jatuh ke titik ini. Sentian sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu, lalu perlahan berkata, karena keluarga Long berada dalam kesulitan, mari kita mulai dengan keluarga Long. Sentian sekarang berada di puncak kekuatan Wuhou.
Jika dia ingin berurusan dengan keluarga Long dan menyelamatkan ibunya, kekuatan ini sudah cukup. Namun, Sentian tidak langsung pergi ke keluarga Long, melainkan tinggal di lembah Yaoshen dengan pikiran tenang. Sentian kemudian memanggil Su Changsheng dan yang lainnya untuk mempersiapkan diri dengan kuali Senong. Sekarang Sentian telah mencapai masa kemacetan, dan Da Wuhou tidak pernah mampu menerobos. Sentian berencana mencoba menggunakan Senong Cauldron, mungkin badannya bisa menembus saat temper. Selama dia menerobos ke sekte seni bela diri hebat, Sentian akan memiliki kepercayaan diri untuk mendominasi dunia seni bela diri Kyoto. Aula Aliansi Seni Bela Diri. Banyak pembicara dari sekte dan keluarga bangsawan telah tiba dan berbicara satu sama lain. Beberapa dari mereka sedang minum teh dengan wajah tanpa ekspresi. Semua orang sepertinya tidak terlalu berharap pada pertemuan aliansi ini, dan mereka bahkan sedikit bosan. Selama periode ini, pertemuan aliansi terlalu sering diadakan, dan setiap kali membicarakan hal-hal yang tidak penting. Orang-orang ini lelah. Selamat kepada pemimpin aliansi. Sambil meraung, Zhu Zishan perlahan masuk ke aula. Dan semua orang menutup mulut dan duduk di kursinya masing-masing. Zhu Zishan duduk di kursi utama, lalu melirik ke kedua sisi, tetapi tidak menemukan siapapun dari keluarga Long, yang membuat Zhu Zishan tercengang. Karena Long Xiao tidak datang, Zhu Zishan tidak berani mengumumkan dimulainya pertemuan secara langsung. Jadi semua orang duduk seperti ini, menunggu dengan tenang. Segera, setengah jam berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan keluarga Long. Banyak orang mulai menjadi tidak sabar. Pemimpin aliansi Zhu, tunggu apa lagi? Saya melihat semua orang sudah ada di sini. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja padaku secepatnya. Seseorang berkata kepada Zhu Zishan dengan tidak puas. Tuan Liu, mari kita tunggu. Zhu Zishan berkata kepada orang yang tidak puas. Mendengus. Kepala keluarga Liu mendengus dingin dan hanya bisa duduk kembali. Kepala keluarga Liu memiliki aura yang mendominasi, dan jelas telah mencapai ranah mendiang Wuhou. Jika tidak, dia tidak akan berani berbicara seperti ini kepada Zhu Zishan. 10 menit berlalu, dan Long Xiao masih belum muncul. Pemimpin aliansi Zhu, tunggu apa lagi? Jika kita terus menunggu seperti ini, saya, Tuan Liu, tidak akan punya waktu untuk menemani saya. Kepala keluarga Liu sedikit marah. Ya, aku juga tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja dengan cepat. Sungguh hebat, kamu harus menunggu begitu lama. Semua orang mulai merasa tidak puas. Zhu Zishan mengerutkan kening, dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Tuan Liu, saya sedang menunggu keluarga Long tiba, tetapi keluarga Long belum tiba. Zhu Zishan berkata kepada kepala keluarga Liu. Orang-orang dari keluarga Long. Kepala keluarga Liu tercengang, tidak ada seorang pun dari keluarga Long yang diundang ke pertemuan ini. Selain itu, apakah Long Jingguo masih layak menghadiri pertemuan tersebut? Kepala keluarga Liu sangat tidak puas dan meraung keras. Aku tidak pantas mendapatkannya, kan? Pada saat ini, Long Jingguo berjalan perlahan, dan di belakang Long Jingguo, mengikuti Long Xiao, yang mengenakan jubah hitam. Melihat Long Xiao datang, Zhu Zishan menghela nafas lega. Kepala keluarga Liu melihat Long Jingguo masuk, dan dia sangat marah. Dia segera mencibir dan berkata, Long Jingguo, aku tidak menyangka kamu begitu sombong. Keluarga Longmu tidak lagi seperti dulu. Menjadi, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Jika kamu berakal sehat, keluar dari sini. Wajah Long Jingguo memerah karena marah dan dia menatap kepala keluarga Liu. Katakan lagi apa yang kamu katakan. Saat ini, Long Xiao berjalan maju perlahan dengan niat membunuh. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Long Xiao, ketika para tetua kita sedang berbicara, tidak ada tempat bagi juniormu untuk menyela. Kamu sangat tidak berpendidikan. Kepala keluarga Liu mengumpat dengan marah pada Long Xiao. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Wajah Long Xiao menjadi dingin, lalu dia mendengus pelan. Kemudian sosok Long Xiao menghilang seketika, dan kemudian terdengar suara yang tajam. Saya melihat sosok kepala keluarga Liu terangkat di udara, dengan tanda 5 jari di wajahnya. Kepala keluarga Liu menutupi wajahnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Anak baik, beraninya kamu menyerangku. Kepala keluarga Liu sangat marah,
dan napas dalam-dalamnya langsung keluar. Kepala keluarga Liu melompat dan berlari menuju Long Xiao. Ditampar oleh seorang junior bernama Long Xiao di depan banyak orang, kepala keluarga Liu tidak kehilangan muka. Semut. Menghadapi Patriark Liu, Long Xiao mendengus dingin, dan kemudian melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Badan Patriark Liu membeku, dan kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Kepala keluarga Liu memandang Long Xiao dengan ketakutan di matanya. Dan Long Xiao melangkah maju perlahan, menginjak badan keluarga Liu, lalu semburan kabut hitam muncul dari telapak tangannya, membungkus keluarga Liu. Segera, kekuatan pemimpin keluarga Liu diserap oleh Long Xiao di depannya. Segera setelah mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, badan pemimpin keluarga Liu tiba-tiba meledak dan mati. Long Xiao, jangan. Zhu Zishan melihat ini dan ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Yang lain melihat pemandangan di depan mereka dan tercengang. Kepala keluarga Liu berada di tahap akhir Wuhou, tapi dia dibunuh oleh Long Xiao dengan begitu mudahnya. Apakah ada yang masih berpikir bahwa keluarga Longku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi ini? Long Xiao memandang semua orang yang hadir dan berkata, saat ini, semua orang terdiam, dengan kepala menunduk, tidak berani berbicara. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Long Xiao membuat mereka semua ketakutan. Melihat tidak ada yang mengatakan apapun, Long Xiao memiliki senyum bangga di wajahnya. Perasaan berdiri di puncak kekuasaan ini membuatnya merasa sangat bahagia. Berkah untuk pemimpin. Long Xiao memandang Zhu Zishan dan meraung. Tuan Long, ada apa? Zhu Zishan ketakutan setelah melihat metode kejam Long Xiao. Meskipun kekuatan dalam aliansi seni bela diri tidak sebanding dengan Long Xiao, seorang Wuhou yang hebat. Namun dalam situasi ini, jika Zhu Zishan tidak berkompromi, dia mungkin yang akan mati berikutnya. Aku sudah lama melihat posisimu. Sudah waktunya penggantinya. Menurutku ayahku cukup cocok. Long Xiao berkata pada Zhu Zishan. Tuan Long, meskipun saya adalah pemimpin aliansi, untuk melepaskan posisi saya harus mendapatkan persetujuan dari manajemen senior. Anda tahu ini. Zhu Zishan tampak malu. Dia tidak bisa lagi menjadi pemimpin aliansi ini, tapi ini bukanlah keputusan terakhirnya. Ningzi, wakil pemimpin, memiliki kekuatan lebih dari dia. Terlebih lagi, ada petinggi di belakang, dan ada orang berkuasa di atas. Tidak ada yang mengatakan apapun, bagaimana mungkin Zhu Zishan berani menyetujuinya begitu saja. Sekarang Ningzi sedang mundur, Zhu Zishan tidak dapat menemukan siapapun untuk berurusan dengan Long Xiao. Bukankah kamu sedang membicarakan tentang jubah tembaga hitam itu? Jika ada yang tidak setuju, biarkan dia datang kepadaku secara langsung. Saat Long Xiao berbicara, aura Wuhou Agung mulai memenuhi udara. Di bawah tekanan ini, semua orang merasakan hati mereka bergetar. Da Wuhou, Long Xiao ini telah dipromosikan menjadi Da Wuhou. Pantas saja dia membunuh pemimpin keluarga Liu dengan satu telapak tangan. Siapa yang bisa mengalahkan Wuhou yang agung? Semua orang gemetar dan memandang Long Xiao dengan tidak percaya. Pemimpin aliansi Zhu, kenapa kamu tidak turun? Long Xiao bertanya dengan dingin. Ekspresi Zhu Zishan berubah sangat jelek, dan pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain mundur perlahan dari tempat duduknya. Ayah, kamu boleh duduk di atasnya. Long Xiao berkata pada Long Jingguo. Long Jingguo melihat posisi pemimpin aliansi di depannya, wajahnya penuh kegembiraan. Selangkah demi selangkah, Long Jingguo berjalan maju dan langsung duduk. Hahaha, keluarga Long kita pasti akan menuju kejayaan mulai sekarang. Long Jingguo mengelus kursi pemimpin dan tertawa. Mulai hari ini, kamu akan menyerah kepada keluarga Long kami. Jika kamu berani berpikir dua kali, kamu akan tahu apa yang terjadi nanti. Long Xiao berkata dengan wajah muram. Orang-orang ini menundukkan kepala dan tidak ada yang berbicara. Saat Long Xiao melihat ini, wajahnya menjadi dingin, apakah kalian semua tuli? Aura di badan mereka tiba-tiba melonjak, dan semua orang merasa napas mereka tersendat, seolah 1000 kilogram batu membebani badan mereka. Tahu, beberapa orang tidak tahan lagi dan mulai menyerah. Kemudian semakin banyak orang mulai menyerah pada kekuatan Long Xiao. Melihat reaksi semua orang, Long Xiao mengangguk puas,
dan kemudian memandang Zhu Zishan. Zhu Zishan, saya mendengar bahwa banyak ahli di penjara di ruang bawah tanah aliansi. Saya ingin pergi dan menemui mereka, terutama pacar Sentian. Saya akan melakukannya, gunakan dia untuk memancing Sentian keluar dan membunuhnya. Tidak ada yang bisa memasuki ruang bawah tanah aliansi dengan santai, terutama Suyuki. Manajemen puncak telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan bergerak. Zhu Zishan langsung menolak. Suyuki adalah harta karun dalam aliansi seni bela diri, dan Dang Neng telah berbicara secara langsung. Bahkan jika Zhu Zishan diberi 10.000 keberanian, dia tidak akan berani menentang kata-kata Dang Neng. Apa katamu? Wajah Long Xiao menjadi dingin, dan tekanan pada badannya terungkap sepenuhnya. Zhu Zishan tiba-tiba merasakan sesak di dadanya, tapi dia masih tidak berani menyetujui permintaan Long Xiao. Sekarang aku memiliki keputusan akhir dalam aliansi seni bela diri. Mereka yang mengikutiku akan makmur dan mereka yang melawanku akan binasa. Begitu Long Xiao mengulurkan tangannya, kekuatan isap yang sangat besar langsung meraih Zhu Zishan di tangannya. Badan Zhu Zishan gemetar, dan dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang kuat di badan Long Xiao. Namun meski begitu, Zhu Zishan tidak berani melawan keinginan Dang Neng. Zhu Zishan tahu jika dia tidak mendengarkan Long Xiao, paling-paling dia akan mati. Tetapi jika Anda menyinggung Yang Maha Kuasa, maka hidup lebih buruk daripada kematian. Long Xiao, aku menyarankanmu untuk berhenti sekarang. Aliansi seni bela diri tidak seperti yang kamu lihat. Kamu belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari aliansi seni bela diri. Zhu Zishan berkata pada Long Xiao. Akulah Wu Hou Agung sekarang. Wu Hou Agung yang telah menderita kesengsaraan petir, siapa yang bisa menjadi musuhku? Wajah Long Xiao dipenuhi dengan arogansi, dan tidak ada ruang bagi siapapun di matanya. Zhu Zishan melihat tatapan arogan Long Xiao dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia tidak akan pernah membawa Long Xiao ke penjara bawah tanah. Zhu Zishan, apakah kamu tidak takut mati? Long Xiao mengerutkan kening saat melihat Zhu Zishan seperti itu. Aku takut mati, tapi jika aku membawamu ke penjara bawah tanah, hidup akan lebih buruk daripada mati. Zhu Zishan perlahan menutup matanya. Oke, karena kamu tidak patuh, apa gunanya menahanmu? Setelah Long Xiao selesai berbicara, semburan kabut hitam muncul dari telapak tangannya, diikuti oleh kekuatan isap yang sangat besar, tetapi itu menyedot kekuatan Zhu Zishan. Zhu Zishan merasakan hilangnya kekuatan dengan cepat di badannya, tetapi dia tidak melawan sama sekali. Pada saat ini, pikiran Zhu Zishan benar-benar terlintas pada sosok Sentian. Dia mengangkat sudut mulutnya dan tertawa mencela diri sendiri. Dia selalu menganggap Sentian sebagai duri dalam dagingnya, dan selalu takut hidupnya akan berakhir di tangan Sentian. Tapi dia tidak pernah menyangka Sentian tidak membunuhnya, tapi Long Xiao lah yang membunuhnya. Mungkin Sentian masih di Kyoto dan bisa bertarung dengan Long Xiao, kan? Zhu Zishan sedang berpikir liar di benaknya. Perlahan, badan Zhu Zishan menjadi semakin lemah, dan pikirannya mulai melambat. Dia tahu bahwa saat terakhir dalam hidupnya akan datang. Segera, Zhu Zishan tidak bisa bernapas sama sekali, dan seluruh badannya menjadi seperti mumi. Pemimpin generasi aliansi seni bela diri berakhir dan berakhir seperti ini. Setelah menyerap kekuatan Zhu Zishan, Long Xiao menjilat bibirnya dengan kepuasan, dan kilauan di matanya menjadi lebih cerah. Yang lain memandang Zhu Zishan yang telah berubah menjadi mumi. Mereka semua menundukkan kepala ketakutan dan tidak berani bernapas. Ini akibat dari ketidaktaatan, kalian semua ingat. Long Xiao melirik semua orang. Semua orang hanya bisa menganggukkan kepala dan tidak berani berbicara. Long Xiao langsung pergi ke halaman belakang aliansi seni bela diri. Melihat bebatuan itu, dia tahu bahwa ini adalah pintu masuknya. Namun, penjara bawah tanah itu harus dilindungi oleh formasi. Jika Long Xiao ingin masuk, dia harus menghancurkan formasi itu. Formasi ini masih bisa menghentikanku. Long Xiao sangat bengkak saat ini. Sebagai Dawu Markis dan satu-satunya Dawu Markis yang menderita badai petir, Long Xiao berkata dia tidak takut. Long Xiao perlahan mengangkat tangannya, dan energi hitam mengembun di telapak tangannya. Kemudian energi hitam berubah menjadi telapak tangan besar, dan aura luar biasa memenuhi udara. Tangan besar ini menyelimuti seluruh bebatuan. Ledakan. Long Xiao mendorong telapak tangannya ke depan,
dan nafas yang sangat dingin melesat ke arah bebatuan dalam sekejap. Namun saat tangan raksasa itu tiba di depan bebatuan, cahaya yang menyala-nyala tiba-tiba menyala di bebatuan tersebut. Di bawah cahaya tersebut, tangan raksasa yang mengembun menjadi kabut hitam itu langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Long Xiao tertegun, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, pukulan itu bahkan tidak bisa menghancurkan batu. Aliansi seni bela diri benar-benar memiliki sesuatu. Saya tidak percaya bahwa formasi tidak dapat dipatahkan. Long Xiao berkata sambil mengembunkan kabut hitam lagi, kali ini auranya bahkan lebih menakutkan. Berhenti, kamu tidak bisa mematahkan lingkaran sihir ini. Saat ini, suara lama di kepala Long Xiao terdengar. Senior, bisakah formasi ini tidak mampu mengalahkan kekuatan Wu Hou hebat sepertiku? Long Xiao tidak mempercayainya. Dia, Wu Hou Agung, tidak dapat menghancurkan formasi apapun yang dibuat oleh siapapun. Ini adalah formasi pengunci jiwa kuno. Meskipun orang yang mengaturnya hanya dapat mengerahkan setengah dari kekuatan formasi ini, itu bukanlah sesuatu yang kamu, Wu Hou Agung, dapat tembus dengan paksa. Aku tidak menyangka seseorang dari aliansi seni bela diri akan membentuk formasi ini. Tampaknya aliansi seni bela diri tidak sesederhana itu. Suara tua itu berkata dengan sedikit terkejut. Saat Long Xiao melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan mundur. Segera, berita bahwa aliansi seni bela diri dikendalikan oleh keluarga Long menyebar ke seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Dan Long Xiao mengadakan perjamuan besar di keluarga Long dan mengundang semua sekte dan keluarga besar di dunia seni bela diri Kyoto untuk hadir. Niat Long Xiao kali ini sangat jelas. Siapapun yang datang dianggap sebagai teman keluarga Long. Siapapun yang tidak datang untuk berpartisipasi akan disingkirkan oleh Long Xiao. Dia berpikir untuk menundukkan seluruh dunia seni bela diri di Kyoto di bawah kaki keluarga Long. Meskipun banyak sekte dan keluarga yang tidak puas, karena kekuatan Long Xiao saat ini, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Long Xiao bahkan berani membunuh Zhu Zishan dari aliansi seni bela diri. Pada hari perjamuan akbar keluarga Long, hampir seluruh komunitas seni bela diri Kyoto hadir, yang membuat hati Long Xiao membengkak hingga ekstrim. Long Jingguo sangat bersemangat saat melihat peristiwa besar di depannya. Bahkan ketika keluarga Long berada di puncaknya, belum pernah ada pemandangan spektakuler seperti ini. Sebagai kepala keluarga Long dan kepala aliansi seni bela diri saat ini, Long Jingguo berpakaian sangat megah dan menunggu semua orang tiba sebelum dia duduk. Xingsu, apakah semua sekte dan keluarga di dunia seni bela diri ada di sini? Long Jingguo bertanya pada Long Xingsu. Tuan, kecuali keluarga Dong dan keluarga Ge, semua orang ada di sini. Long Xingsu berbisik. Lagi-lagi keluarga Dong dan keluarga Ge. Mereka selalu berpikir mereka benar. Keluarga Long kami tidak lebih baik dari dulu. Kami sangat tidak sopan. Setelah mendengar ini, wajah Long Jingguo menjadi dingin. Ayah, jangan khawatir, kedua keluarga ini akan segera menghilang dari dunia seni bela diri Kyoto. Badan Long Xiao di sampingnya samar-samar memancarkan cahaya dingin. Ya, Long Jingguo mengangguk, lalu memandang Long Xingsu dan berkata, keluarlah dan hibur orang-orang itu, dan jangan kehilangan gaya keluarga Long kita. Saya mengerti, Guru. Long Xingsu mundur, dan saat dia berjalan keluar pintu, ekspresi kekhawatiran muncul di wajah Long Xingsu. Dia telah menahan dan memata-matai posisi kepala keluarga Long. Tapi sekarang, Long Xiao telah dipromosikan menjadi Da Wu Hou, jadi akan lebih sulit baginya untuk merebut posisi kepala keluarga Long. Awalnya, dia ingin membantunya membunuh Long Jingguo dan putranya melalui bantuan sentian, sehingga dia bisa mengambil posisi kepala keluarga Long. Tapi dia tidak menyangka sentian akan menghilang tanpa mengetahui hidup atau mati, dan dia akan menghilang selama beberapa bulan. Long Xingsu menarik napas dalam-dalam, lalu memanggil anggota keluarga Long lainnya dan mulai menyapa orang-orang dari keluarga sekte. Tapi jauh di lubuk hati Long Xingsu, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Pedang tajam tersembunyi di sarungnya, dan niat membunuh tersembunyi di dalam hati. Kyoto, keluarga Ge. Ayah, kalau begitu keluarga Long telah membuat keributan dan secara terang-terangan menindas banyak sekte dan keluarga untuk menyerah. Mengapa para pejabat tidak melapor? Melihat betapa arogannya keluarga Long, Ge Jiayi bertanya dengan marah.
Siapa yang bisa memahami pikiran Tuan Si? Tapi apapun yang dilakukan pihak berwenang, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Metode Long Xiao ini bahkan lebih kejam daripada metode aliansi seni bela diri sebelumnya. Dia tidak mungkin melihat kita sendirian dan pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Aku akan keluar sebentar. Kamu harus ingat, apapun yang terjadi, jangan memulai konflik dengan keluarga Long. Semua orang di keluarga Ge tidak boleh keluar kecuali ada keadaan darurat. Mata Ge Fuhai penuh kekhawatiran. Ayah, kenapa ayah begitu takut pada keluarga Long? Kekuatan keluarga Ge kita tidak lebih buruk dari keluarga Long, kan? Dan ayah mungkin tidak bisa mengalahkan Long Xiao itu, jadi mengapa ayah takut padanya? Ge Jiai tidak mengerti kenapa ayahnya begitu gugup. Keluarga Ge kami tidak pernah bertanya tentang urusan dunia seni bela diri. Jika kami benar-benar bertarung dengan keluarga Long kali ini, maka rahasia keluarga Ge kami mungkin bukan lagi rahasia. Dan keluarga Ge kami telah memulihkan diri dan memulihkan diri selama ribuan tahun. Bertahun-tahun, dan kita harus membayarnya. Banjir ke timur. Kekhawatiran di mata Ge Fuhai menjadi sedikit lebih tebal, dan kemudian dia melanjutkan, jangan bertanya lagi, dengarkan saja pengaturanku. Dunia seni bela diri di Kyoto sedang dalam kekacauan sekarang, dan aku harus melaporkan masalah ini ke atasan. Saya khawatir akan sulit bagi keluarga Ge kita untuk sendirian di masa depan. Setelah Ge Fuhai selesai berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya, dan seberkas cahaya langsung naik ke langit, dan kemudian seluruh keluarga Ge diselimuti oleh tirai cahaya. Aku mengaktifkan formasi. Selama kamu tidak keluar, tidak akan terjadi apa-apa. Ingat, apapun yang terjadi, jangan keluar sesuka hati. Saat Ge Fuhai berbicara, sosoknya perlahan mulai memudar, dan akhirnya menghilang. Saat ini, Ge Fuhai telah menggunakan sihir luar angkasa untuk meninggalkan Kyoto dalam sekejap. Lembah Yaosen, Sentian telah tinggal di lembah Yaosen selama periode ini dan belum kembali ke Kyoto. Namun, Sentian tahu segalanya tentang apa yang terjadi di Kyoto. Aku benar-benar tidak menyangka Long Xiao akan menerobos ke Dauhou. Keluarga Long mungkin berada pada kondisi paling makmur sekarang. Long Wu melihat ke arah Kyoto dan berkata dengan tenang. Tidak, ini baru beberapa bulan, dan dunia seni bela diri di Kyoto sudah benar-benar berubah. Siapa sangka Zhu Zishan akan dibunuh oleh Long Xiao. Keduanya begitu sinkron satu sama lain. Sungguh ironis. Wajah Sentian berkilat khawatir. Long Xiao telah menerobos ke Dauhou, jadi mungkin akan sedikit lebih sulit baginya untuk berurusan dengan keluarga Long. Sekarang seluruh komunitas seni bela diri di Kyoto hampir mengikuti ekspresi keluarga Long. Akan lebih sulit lagi untuk menyelamatkan wanita tertua saat ini. Long Wu menyesali, sekarang keluarga Long semakin kuat, itu berarti peluang menyelamatkan Long Ruotong semakin kecil. Mungkin keluarga Long sekarang berada pada saat-saat terakhir kegilaannya sebelum punah. Mari kita tunggu dan lihat. Sentian tahu bahwa dengan gaya Long Xiao, banyak orang di komunitas seni bela diri Kyoto akan merasa tidak puas. Selain itu, Sentian masih mengetahui kekuatan aliansi seni bela diri, dan mustahil baginya untuk menyaksikan Long Xiao mengendalikan seluruh aliansi seni bela diri. Dia percaya bahwa konflik akan segera terjadi antara aliansi seni bela diri dan keluarga Long. Saat ini, setiap anggota keluarga Long di Kyoto dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang identitas keluarga Long adalah semacam kehormatan dan simbol. Saat keluarga Long berjalan di jalan, mereka semua harus bersembunyi. Hati Long Xiao dan Long Jingguo telah berkembang hingga ekstrim. Sekte lain dan keluarga bangsawan hanya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Metode kejam Long Xiao jauh lebih kejam daripada metode aliansi seni bela diri. Sudah waktunya memaksa Sentian untuk muncul. Saya tidak percaya Sentian akan mati begitu saja. Di aula keluarga Long, Long Xiao berkata dengan cahaya dingin di matanya. Sekarang dunia seni bela diri di Kyoto pada dasarnya dikendalikan oleh keluarga Long. Long Xiao sekarang bermimpi Sentian muncul dan membunuh Sentian. Bagaimana kita bisa memaksanya? Apakah kita akan mendorong ibunya keluar dan memaksanya untuk muncul? Long Jingguo bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana memaksa Sentian. Tapi satu hal adalah jika Long Ruotong dibawa keluar, seluruh dunia seni bela diri akan tahu bahwa Long Ruotong masih hidup dan telah dipenjara selama lebih dari 20 tahun. Selain itu,
Rahasia yang ingin diketahui keluarga Long mungkin juga diketahui orang lain sebelumnya. Tidak, bukankah Sentian adalah penguasa lembah Dewa Pengobatan? Kalau begitu kita akan mulai dari lembah Dewa Pengobatan. Sudut bibir Long Xiao sedikit terangkat, aku tidak percaya Sentian masih bisa menyembunyikan dirinya jika dia mengancam seluruh lembah Dewa Pengobatan. Xiaoer, keterampilan pemurnian alkimia di lembah Dewa Pengobatan memang tak tertandingi. Jika kita menghancurkan lembah Dewa Pengobatan, kepada siapa kita akan pergi untuk memurnikan ramuan di masa depan? Long Jingguo bertanya dengan sedikit cemberut. Kekuatan lembah Dewa Pengobatan tidak kuat, tetapi bahkan dengan keterampilan pemurnian obatnya yang tak terkalahkan, tidak ada keluarga sekte yang berani menyentuh lembah Dewa Pengobatan dengan mudah. Siapa bilang aku ingin menghancurkan lembah Yaoshen? Kita bisa menangkap semua orang di lembah Yaoshen dan membiarkan mereka hanya melayani keluarga Long kita. Kita juga bisa menggunakan ini untuk memaksa Sentian muncul. Yang terbaik dari kedua dunia. Long Xiao tersenyum dingin. Kalau begitu aku sendiri yang akan membawa orang ke sana, kata Long Jingguo. Long Xiao melambaikan tangannya, bagaimana masalah sepele seperti ini membutuhkan campur tanganmu. Setelah mengatakan itu, Long Xiao berkata kepada seorang pria parubaya bermata satu yang duduk di aula, naga bermata satu, bawa orang dan bawa kembali apoteker dari lembah Dewa Pengobatan, dan Buni yang lainnya. Naga bermata satu itu berdiri, mengangguk dan berkata, seperti yang diperintahkan. Aura naga bermata satu ini juga sangat tirani, dan telah mencapai ranah mendiang Wuhou. Dan ada banyak master seperti itu di keluarga Long. Banyak dari mereka datang ke sini setelah mendengar bahwa Long Xiao baru-baru ini menerobos Wuhou dan mengalami bencana petir. Sangat sulit untuk mencapai terobosan sebesar itu, jadi mereka semua berharap bisa belajar sesuatu dari Long Xiao. Naga bermata satu memimpin puluhan orang menuju lembah Dewa Pengobatan. Saat ini, Sentian dan Long Wu sedang duduk di puncak bukit tidak jauh dari lembah Yaoshen. Selama ini, Sentian selalu suka duduk di sini bersama Long Wu dan mendengarkan Long Wu berbicara tentang ibunya. Paman Long, apakah ibuku tidak pernah menceritakan urusan ayahku kepadamu? Sentian sekarang ingin tahu siapa ayahnya. Banyak orang memanggilnya putra naga lebih dari sekali, dan bahkan kekuatan harimau abadi mengatakan dia adalah wujud sebenarnya dari naga emas. Mungkinkah ayahnya adalah seekor naga? Long Wu menggelengkan kepalanya, wanita tertua tidak pernah menyebutkannya, mungkin dia tidak ingin menyebutkannya. Sentian berhenti berbicara. Melihat ke kejauhan, di antara dunia yang luas, Sentian merasa sekecil sebutir debu. Tepat ketika Sentian mengikuti Long Wu di puncak gunung, naga bermata satu telah memimpin orang-orang mengelilingi seluruh lembah Dewa Pengobatan. Gerakan sebesar itu segera menarik perhatian Penatua Su dan 4 penjahat jahat. Ketika mereka melihat lusinan orang ini, wajah mereka sangat jelek. Orang-orang ini sangat kuat, dan masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Naga bermata satu memandangi orang-orang yang berhamburan keluar dan menyeringai. Aku tidak menyangka ada begitu banyak orang yang menunggu di lembah Dewa Pengobatan. Saya akan mengambil semua apoteker medisin God Valley hari ini. Semua apoteker medisin God Valley, mohon minggir agar saya tidak menyakiti Anda. Yang lain sebaiknya menyerah, kalau tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Naga bermata satu memancarkan aura mendiang Wu Hou di badannya, dan matanya menyapu semua orang yang hadir. Bersambung ke suara serak Sentian 1601.